Ya Tuhan, saya benar-benar melihatnya. Mataku lebih baik, tubuhku tidak sakit lagi. Apakah kanker saya sudah sembuh? Pergi, pergi. Dasar orang buta. Nasib buruk. Wang Xiao. Mari kita lanjutkan di tempat lain. "37, saya bangun dari tempat tidur dan mendapat suntikan. 37 tempat tidur. Bangun. Ya Tuhan, saya benar-benar melihatnya. Mataku lebih baik. Tubuhku tidak sakit lagi. Apakah kanker saya sudah sembuh? Mataku lebih baik. Tubuhku tidak sakit lagi. Apakah kanker saya sudah sembuh? Apa yang terjadi? Itu adalah liontin giok leluhurku. Menyembuhkan penyakit terminal saya. Itu juga memberiku pandangan waskita. Seandainya aku mempunyai mata waskita, pergi berjudi di atas batu. Bukankah itu akan menghasilkan banyak uang? Pemuda. Apakah Anda di sini untuk berjudi batu? Lihat saja bosnya. Sekilas dia terlihat seperti anak malang. Ada batu giok di batu ini. Hei, aku memberikan semua uangku kepada mantan istriku. Sekarang saya tidak punya satu sen pun di tubuh saya. Cara mendapatkan modal. Menggunakan kewaskitaan untuk mendeteksi kebocoran pada batu. Itu adalah sisa-sisanya. Itu semua sampah. Semua hal bagus ada di sana. Sebuah batu terpotong dan bengkak, menjadi kaya. Itu adalah sisa-sisanya. Itu semua sampah. Semua hal bagus ada di sana. Sebuah batu terpotong dan bengkak, menjadi kaya. Bos, saya tidak punya uang. Saya hanya ingin melihat. Penelitian, tidak ada uang. Batu itu adalah batu sisa. Anda tidak dapat memahaminya bahkan jika Anda belajar seumur hidup. Singkirkan batu itu. Cepat pergi. Jangan tunda urusanku. Terima kasih, bos. Apakah Anda memiliki batu giok atau tidak? Tidak masalah jika Anda mengatakannya. Mata waskitakulah yang menentukan keputusan akhir. Bos, bisakah Anda memotong batu kasar? Anda mengatakan ini. Ya. Adik laki-laki, bagian ini ada di tangan Anda. Jelas sudah dipotong. Dan batu jenis ini. Itu hanya puing-puing. Dan batu jenis ini. Itu hanya ukuran batu. Bos, anggap saja itu sebagai bantuan. Anda tidak akan kehilangan apapun jika dipotong, bukan? Hei, lupakan saja, lupakan saja. Aku sudah terlalu sering melihatmu seperti ini. Saya tidak akan menyerah sampai saya mencapai sungai kuning. Anggap saja saya sedang melakukan perbuatan baik. Benar-benar hijau. Masih merupakan spesies ketan. Meski kecil, ukurannya sedikit lebih kecil. Tapi tidak masalah menjualnya seharga 80.000 yuan. Bagus. Sepertinya aku benar-benar memilikinya. Mata waskita. Pilih saja beberapa batu lagi. Anda akan segera mendapat 300.000. Adik laki-laki. Anda benar-benar melewatkannya. Itu dia, adik kecil. Mari kita bahas. Anda menjual saya sepotong batu giok ini. Aku juga tidak akan membiarkanmu menderita. Cukup tagih dengan harga pasar 80.000 yuan. Bagaimana kabarnya? Oke, terima kasih, bos. Ayo. Gunakan sepotong sisa yang dibuang. Menghasilkan 80.000 yuan. Keren. Oke. Terima kasih, bos. Kenapa kamu di sini lagi? Bukankah kamu bilang kamu tidak punya uang? Saya punya uang. Saya baru saja pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Saya percaya. Saya yakin saya akan bisa mendapatkan warna hijau kekaisaran hari ini. Pinjaman. Sepertinya aku meminjam banyak uang. Ini adalah domba besar yang gemuk. Giliran saya untuk menjadi kaya hari ini. Sekilas, sang adik terlihat seperti orang yang pemberani. Ayo, silakan masuk. Jika Anda ingin bertaruh pada Imperial Green, pilih saja batu ini. Potongannya besar dan warnanya bagus. Pasti bisa menghilangkan warna hijau kekaisaran. Namun, apakah ini harganya? Orang ini benar-benar menganggapku remeh. Tidak ada apapun di batu ini. Ternyata itu adalah batu giok ungu yang langka. Hampir bernilai 1 juta. Hanya bagian ini, batu itu. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengambilnya, tidak ada yang menginginkannya. Hampir sama dengan batuan sisa. Orang ini sangat bodoh dan punya banyak uang. Yo. Ini tidak sedang dikacaukan oleh istriku. Menantu laki-laki tak berguna yang diusir dari rumah. Jiang Chen, dia sebenarnya datang ke sini untuk berjudi batu. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu tidak mengenalku. Anda pasti kenal Tuan Wang, bukan? Dia membawa mantan istrimu bersamanya. Saat aku keluar untuk bermain, saya tidak pernah terlalu sering menyebut Anda, si penyu hijau. Jangan menyebutkannya di depanku. Sepasang imut ini. Jika tidak terjadi apa-apa, tolong minggir. Jangan tunda perjudianku dengan batu. Oh, apakah Anda masih berjudi batu? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Jadilah itu. Saya melihat Anda tidak punya uang. Aku juga tidak akan mengganggumu. Kami masing-masing memilih sebuah batu. Lihat potongan giok siapa yang sepadan. Jika saya menang, berlutut saja untukku. Kau tahu 3 kali. Sebutlah diri Anda pecundang. Bagaimana jika saya menang? Jika kamu menang, giok yang kamu buka, saya membelinya dengan harga 2 kali lipat. Jika Anda memilih bagian itu, giok ungu bernilai 1 juta. Saya bisa mendapat 2 juta. Bagus, aku bertaruh denganmu. Hei, tunggu sebentar. Izinkan saya mengingatkan Anda sesuatu. Untuk bertaruh pada batu, Anda perlu membeli batu terlebih dahulu. Apakah Anda punya cukup uang? Batu kita. 80.000 per potong. Batu kita. 80.000. Ini semua kekayaan bersih saya. Tapi zamrud ungu keluar. Bisa dijual minimal 1 juta. Jaminan untung tanpa rugi. UPS, hanya 80.000. Sepertinya Anda mengeluarkan banyak darah. Benar saja.
Orang miskin adalah orang miskin. 80.000 adalah 80.000. Pembayaran. Alipay menerima 80.000 yuan. Datang dan pilih batu. Batu termahal di seluruh toko. Sudah ada di tanganku. Apapun yang Anda pilih, saya selalu menang. Apakah Anda berencana membandingkan hal ini dengan saya? Hei, Jiang Chen, saya tidak tahu apakah Anda terlalu percaya diri. Terlalu sombong. Siapapun dapat melihat ini. Sepertinya mereka tidak bisa menghasilkan batu giok. Hei, kalau begitu kamu akan kalah. Jangan salahkan saya karena menindas Anda. Belum mulai memotong. Tuan Wu membuka sampahnya setengahnya. Ingat apa yang kamu katakan. Jika saya menang, beli giok saya dengan harga ganda. Mari kita mulai. Bos, aku datang duluan. Bagus. Bunga mengambang dan hijau. Sayangnya masih banyak yang retak. Selamat, Tuan Wu. Benih es dibuka untuk pertama kalinya. Meski sedikit retak, tapi harga pasar nilainya 300.000. Kenaikan besar. Apakah kamu mendengarnya, Jiang Chen? Saya ingin melihatnya. Apa yang bisa Anda resepkan? Ya. Adikku, bagaimana kalau kamu mengganti bagian yang lain? Dari pengalaman saya, kulit batu ini sangat buruk. Sulit untuk menemukan batu giok. Bisakah kamu menemukan batu giok? Anda akan tahu kapan Anda memotongnya. Potong batu. Dengan mataku yang waskita, Anda tidak bisa salah. Beli dengan harga 2 kali lipat. Saya yakin saya akan menghasilkan banyak uang kali ini. Ini adalah batu giok es ungu. UPS. Sebenarnya ada yang bisa membukanya. Batu giok yang langka. Giok ungu terbaik. Nilai 1 juta. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu sampah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Anda pasti telah menipu saya. Wu Xiao, apa yang kamu katakan agak salah. Kan, kami di Pavilion Baofei selalu bersikap adil dan adil. Sekarang, saat orang ini sedang memilih batu, kamu juga ada di sana. Kamu seperti ini sekarang. Saya ingin gagal membayar utang saya. Kami tidak memiliki kontrak yang ditandatangani secara hitam putih. Mengapa saya harus memberinya 2 juta? Katakan lagi. Dia sia-sia. Saya gagal membayar hutang saya. Apa yang bisa Wendeng lakukan padaku? Coba saya lihat siapa yang berani berada di Pavilion Baofei saya. Bawaan. Coba saya lihat siapa yang berani berada di Pavilion Baofei saya. Bawaan. Tuan Susu. Wu Guotao. Anda cukup berani. Aturan lingkaran giok. Bersedia mengakui kekalahan. Anda tidak boleh kalah. Atau keluarga Wu Anda, saya tidak ingin lagi berada di lingkaran batu giok. Tuan Su. Inilah yang saya katakan. Bagaimana mungkin saya tidak mau kalah? Bukankah itu hanya 2 juta? Ambillah. 2 juta. Saya bisa melakukan operasi pada ayah saya segera. Bayar uangnya. Ini Nona Su. Terima kasih banyak hari ini. Jika tidak, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Wu Guotao ini. Sama-sama. Katakan yang sebenarnya. Saya melihat Anda sangat berpengetahuan tentang taruhan batu. Bolehkah aku mentraktirmu makan? Carilah teman. Maaf Tuan Su, saya punya sesuatu yang mendesak. Harus ke rumah sakit dulu. Aku akan mentraktirmu lain kali. Periksa latar belakang orang itu. Saya belum pernah melihatnya. Seorang penjudi batu dengan mata yang begitu kejam. Ya. Sedang bertugas. Susunya luas. Halo. Tolong berikan itu pada ayahku. Bayar 300.000 yuan untuk operasi. Oke. Ibu mertua Jiang Chen, Center, Pusat Jiang Chen Site Layanan C. Jika Anda punya uang, jangan serahkan. Apakah ibu mertuaku masih ada di matamu? Apakah kamu layak untuk putriku? Bawa ke sini. Mengapa kamu tidak bertanya pada putrimu? Apa yang kamu lakukan padaku? Pernahkah dia layak untukku? Kenapa dia ada di sini? Jiang Chen. Bukankah kamu sudah buta? Bagaimana bisa menjadi lebih baik lagi? Saya buta. Bagaimana aku bisa begitu tidak berterima kasih sepertimu? Bayi yang selingkuh dari suaminya menikah. Anda belum tahu? Wanita ini, suaminya, saya menyumbangkan kornea mata saya untuknya. Anda belum tahu? Wanita ini, suaminya, saya menyumbangkan kornea mata saya untuknya. Dia menggendong suaminya di belakang punggungnya, punya anak dengan orang lain. Benar atau salah? Lebih dari itu, dia juga berbohong kepada suaminya. Apakah Anda sudah menandatangani perjanjian cerai untuk keluar rumah? Sangat tidak tahu malu. Bagaimana bisa ada wanita seperti itu? Jiang Chen, saya curang bukan karena kamu miskin. Aku mengejar kebahagiaanku sendiri. Ada apa? Oh putriku. Siapa wanita ini? Kenapa kamu di sini? Saya datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan Anda. Pavilion Baofei. Kami hanya membutuhkan kepala penilai batu giok. Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Guru kelima. Menunjuk Anda. Gaji tahunan puluhan juta. Setiap batu. Anda dapat mengambil 10%. Ini adalah mantan istri. Mantan istri. Saya baru saja mendengarnya. Ada yang tidak tahu berterima kasih dan curang. Mengapa Anda berbicara tentang hubungan sekarang? Tuan Jiang memiliki temperamen yang baik. Tidak peduli denganmu. Berikan ini kepada orang lain. Sesuatu yang bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu. Saya punya keberanian untuk mengatakannya sendiri. Niat baik. Jika itu aku. Tamparan ini sudah mengenai mulutmu. Siapa itu? Apakah kamu yang membuat keributan di sini? Beraninya kamu macam-macam dengan wanita Wang Xiangku? Tuan Wang, Anda di sini. Itu mereka. Yo. Bukankah ini Jiang Chen? Anda telah dibersihkan dan meninggalkan rumah. Chen Lin adalah wanitaku sekarang. Berhentilah berteriak padaku di sini. Jiang Chen sekarang menjadi anggota Pavilion Baofei kami. Dan itu benar. Ditunjuk oleh guru kelima. Saya menasihati Anda. Lebih baik berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Apa kamu?
Apa kamu? Anda baru saja dari pavilion Baofei, seekor anjing penjaga. Siapa namamu di sini? Anda tidak ingin jalan-jalan di Xiangcheng, bukan? Bagaimana dengan saya? Kamu dia. Jiang Chen adalah temanku. Berani mengambil tindakan terhadap teman saya. Saya melihat keluarga Wang Anda. Saya tidak ingin nongkrong di Xiangcheng lagi. Oh, Nona Sususu. Anda adalah pemimpin pavilion Baofei. Bagaimana kamu bisa bersama sampah ini? Diam. Wang Xiao. Minta maaf pada Jiang Chen. Jika tidak, keluarga Wang Anda keluar dari Xiangcheng. Maaf. Kamu tunggu. Maaf. Tunggu. Hei, Tuan Wang. Tunggu saya. Nona Su, terima kasih hari ini. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk apapun. Saya datang kepada Anda karena saya punya misi. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk apapun. Saya punya misi. Aku baru saja datang untuk mencarimu. Tugas. Ya. Ada pertemuan pemilihan batu di Lau Chai hari ini. Bos saya secara khusus meminta saya untuk mentraktir Anda. Melewati mata telapak tangan. Oke. Kamu banyak membantuku. Wajah Tuan Su. Masih harus memberikannya. Biaya operasi ayahmu. Saya sudah menyerahkannya untuk Anda. Kami juga menyewa pengasuh, jadi jangan khawatir. Oke. Saya pasti akan pergi. Ayo pergi, ya. Guru kelima. Kepala Pavilion Baofei. Ini adalah Jiang Chen. Ini adalah guru kelima. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Bagus. Lebih memperhatikan diri sendiri. Oke, aku mengerti. Ya. Guru kelima. Anda adalah Jiang Chen. Dia memang orang yang berbakat. Kalian berdua, bantu dia nanti. Ya. Duduklah. Halo teman-teman. Selanjutnya saya nyatakan, pertemuan gereja ini resmi dimulai. Barang batch pertama yang muncul lebih dulu, itu batu hijau Zamrud. Saya berjanji, semua barang hari ini. Semuanya baru ditambang dari tambang. Produk yang benar-benar bagus, lelang terlebih dahulu. Beberapa keping batu giok yang membuat perusahaan kami optimis. Ini adalah batu giok nomor 6. Kulit abu-abu, latar belakang hijau dengan air. Para ahli berspekulasi. Nilai pasarnya tidak kurang dari 30 juta. Harga awal 20 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Nomor 5 giok. Jade telah ditanam. Bunga emas hapus sudut. Tidak ada kerusakan. Harga awal 40 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 juta. Mulai memotret sekarang. Tuan Jiang, apakah kita ingin syuting? Jangan terburu-buru. Biarkan mereka sibuk sebentar dulu. Saya Wan Baozai. Tawaran 38 juta. Kami membayar 46 juta. Penilai Jiang. Saya melihatnya. Batu ini bagus. Butir kapas sangat sedikit. Stoknya pasti ada. Cepat dan menawar. Bisnis asuransi kesehatan. Guru kelima ingin disalahkan. Itu adalah ketidakmampuan kita untuk melakukan sesuatu dengan baik. Untuk apa kamu terburu-buru? Apa yang sedang terjadi? Saya akan menjelaskannya kepada Tuan Wu. Kalian berdua asisten. Apa gunanya mengatakan lebih banyak? Keputusan ada di tangan saya. Kamu. Bagaimana kabarnya? Apakah ada informasi? Tersedia. Harga. Pasti sekitar 30 juta. Ada banyak corak kapas pada batu ini. Dan retakan juga ditemukan. Nilai ini pasti tidak bernilai 30 juta. Tapi jika kau hanya membuat perhiasan atau semacamnya, Anda dapat menghasilkan uang meskipun Anda jarang melakukannya. Biar saya katakan saja, itu harus ada stok. Angka 6 ini bisa meningkat tajam. Fifth Master. Believe me, in my old way. Dilihat dari pengalaman identifikasi lebih dari 10 tahun. Ada yang salah dengan batu ini. I think the lowest price. At least 60 million. Saya setuju dengan pendapat penjaga toko Fang. Just look at it too. Ini adalah sepotong batu giok hijau. Kualitas tinggi. Kami bahkan menemukan area cahaya putih yang luas. My it's ice green. Saya kira harga dasarnya 70 juta. Bagaimana kabarnya? Milik kita. Berapa harga minimumnya? Menurutku, sekitar 40 juta. Tidak peduli seberapa tinggi, tidak ada cara untuk menghasilkan uang. Penilai Jiang. Apakah kamu bercanda? Harga yang diminta sudah 46 jutaan. Tampaknya visi penilai Jiang adalah tidak begitu bagus. Mari kita tentukan 60 juta. Saya membayar 55 juta. Anda tidak akan kehilangan uang pada harga ini. Lupakan saja jika salah satu penilai melakukan kesalahan. Tidak mungkin ada begitu banyak penilai. Ini tidak sebaik penglihatan Jiang Chen saja, bukan? 55 juta sekali. Apakah ada orang lain yang menawar? Saya akan membayar 58 juta. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pavilion Baofei 60 juta. 60 juta kali. Sepertinya guru kelima tidak mempercayaiku. Kesepakatan. Selamat kepada Pavilion Baofei. Memenangkan 60 juta. No 6 batu kasar. Apakah pemotongan diperlukan? Guru kelima. Bagaimana Anda bisa membayar 60 juta? Seharusnya tidak demikian. Bagaimana mengatakannya? Tidakkah kamu tahu? Bos besar hari ini. Bicaralah padaku secara pribadi. Izinkan saya datang untuk menghangatkan suasana. Harga dasarnya 5.000 meter persegi. Biasanya adalah memuat soalnya. Saya berhenti begitu saya menawarkan 50 juta. Saya rasa batu ini bahkan tidak bernilai 50 juta. Sulit untuk mengatakan bahwa saya akan kehilangan darah. UPS. Mengapa retakan muncul? Sekarang Pavilion Baofei berada dalam masalah besar. 60 juta batu kasar. Jangan bicara tentang kehilangan 10 juta. Oke. Berhenti memotong. Jika ada retakan maka akan roboh.
Jiang Chen ini, sepertinya ada beberapa kuas. Saya khawatir Xiao Jiang harus lebih khawatir nanti. Pilihan bahan kami di Paviliun Baofei. Terserah Anda untuk memutuskan. Tidak ada orang lain yang diperbolehkan mengatakan apapun. Entah itu kekalahan atau kemenangan. Anda memiliki keputusan akhir. Terima kasih, Tuan Wu, atas cintamu. 50 juta. Selamat untuk pria ini. Harta karun di bawah ini. Harga mulai 3 jutaan. Saya menawar 42 juta. Apakah tidak ada yang seperti ini? Apakah itu kualitas terbaik? Saya kembali dari Paviliun Baofei dengan tangan kosong. Tidak bagus. Semuanya adalah barang biasa. Ini diperkirakan. Saya khawatir itu digunakan oleh bankir untuk menghangatkan suasana. Pertunjukan yang bagus. Masih tertinggal. Katakan begitu. Anda telah memilih satu bagian. Tanggal berapa? 04 batu kasar. Itu benar-benar keluar. Lampu ungu dan hijau jernih. Yang ini hanya hadir dalam warna hijau kekaisaran dan ungu. Sesuatu yang hanya akan muncul. Ini adalah warna ganda. Ini sungguh tak ternilai harganya di pasaran. Tanggal berapa? Nomor 4. Batu nomor 4 ini kelihatannya tidak besar dan tidak kecil. Sekilas terlihat seperti material dari lubang baru. Menurut Anda bagaimana Anda memilih bagian ini? Oke. Saya memutuskan bahwa saya akan mempercayai Anda. Tidak peduli yang mana yang Anda pilih. Saya mendukung Anda sepenuhnya. Terima kasih Tuan Wu. 04 batu kasar. Lau Lapi, sedikit tebal, dari Sinkeng. Namun, setelah diperiksa oleh penilai kami, kemungkinan menjadi hijau adalah 100% dan transparansinya bagus. Harga mulai 35 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 juta. Saya Wan Baozai. Tawaran 45 juta. Saya akan membayar 50 juta. Paviliun Baofei 70 juta. 85 juta. Saya khawatir itu tidak sepadan dengan harganya. Guru kelima. Penilai kami di sini telah melihatnya. Material pit baru ini hanya berkisar 70 juta saja. Meski ada toko perhiasan yang menutupinya, Anda dapat menghasilkan uang dengan biaya lebih rendah, namun tidak hemat biaya. Bahan ini. Apakah itu sepadan dengan harganya? Nilai luar biasa. Jangan khawatir, Tuan Wu. 85 juta 2 kali. Apakah masih ada tawaran yang tersisa? 9.000. Paviliun Baofei. 100 juta. 100 juta. Penilai harta karun ini. Saya khawatir ini bukan pertaruhan. Tunggu sebentar. Saya akan lihat apa yang terjadi jika dia membuat kesalahan. Apakah ada orang lain yang menawar 100 juta kali? 100 juta 2 kali. 300 juta kali. Kesepakatan. Selamat kepada Paviliun Baofei karena telah memenangkan batu kasar nomor 4. Mata bijak Paviliun Baofei mengenali mutiara. Akan mendapat keberuntungan. Guru kelima. Bolehkah saya bertanya tentang materi dari Paviliun Baofei ini? Apakah saya perlu memotongnya untuk Anda? Ini. Ini. Ada sesuatu yang terjadi di Paviliun Baofei hari ini. Cukup sibuk. Kami belum akan memotongnya. Aku akan mengambilnya kembali. Biarkan ahli batuku sendiri yang memotongnya untukku. Guru kelima. Anda tidak asli. Saya membeli batu itu secara diam-diam. Jangan biarkan semua orang melihatnya. Karena Anda membayar harga yang mahal untuk membelinya. Artinya barang bagus pasti keluar. Tapi kamu masih menyembunyikannya. Tidakkah kamu membiarkan kami menutup mata? Ya, Tuan Wu. Anda tidak asli. Anda takut kami semua tidak dapat merebutnya dari Anda. Mari kita buka dan biarkan semua orang melihatnya. Itu benar. Guru kelima. Karena semua orang ingin melihatnya. Potong itu. Hitung batunya dengan baik. Oke, saya berharap Tuan Wu mendapatkan awal yang baik. Kulit orang tua ini sangat tebal. Saya kira setengahnya adalah barang bekas. Meski ada sesuatu di dalamnya, berapa banyak yang bisa ada? Hal biasa. Tidak mungkin Anda bisa mendapatkan uang Anda kembali. Kali ini Paviliun Baofei. Sesuatu pasti akan terjadi. Siapa bilang tidak? Saya telah berkecimpung di industri perjudian batu selama 20 atau 30 tahun. Hal semacam ini, Anda akan tahu apa yang terjadi dalam sekejap. Batu terbang yang khas. Warna bulu mungkin baik atau buruk, tapi itu saja. Hentikan. Potong hijau. Imperial Green I Jingran melihat Imperial Green. Tidak mungkin. Kaisar hijau benar-benar keluar. Benar-benar hijau kekaisaran. Warna air ini. Tentu saja, apa yang begitu dibanggakan Tuhan, meskipun warnanya hijau kekaisaran. Tapi bisakah saya mendapatkan uang saya kembali? Itu juga tergantung pada berapa banyak barang yang ada di dalamnya. Bagaimana jika ada sampah di tengahnya? Apakah Tuan Wu masih memotong? Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, Anda harus memotongnya di tengah. Lalu potong halus sesuai teksturnya. Potong. Ya. Ya itu ungu. Ya Tuhan, apakah aku membacanya dengan benar? Saya tidak menyangka hal itu suatu hari nanti. Saya, Lau Liu, dapat memotong bunga violet dengan tangan saya sendiri. Tidak mungkin. Ungu terhebat. Airnya sangat berwarna. Berapa biayanya? Pasti diposting. Semua hal baik telah diambil alih oleh Paviliun Baofei. Dan potongan hijau dan ungu kekaisaran ini sangat besar. Setidaknya nilainya lebih dari 400 juta. Jika dilakukan dengan baik. Mungkin lebih. 100 juta untuk 400 juta. Ini lebih cepat daripada merampok uang. Xiao Jiang. Itu benar-benar milikmu. Anda benar-benar jeli dalam membedakan mutiara. Saya memutuskan memberimu 10 juta sebagai bonus dan keuntungannya adalah 3%. Untukmu juga, sebagai hadiah untukmu.
Dan saya harus memberi Anda kenaikan gaji. Berapa kenaikannya? Mari kita bicarakan secara detail. Terima kasih Tuan Wu, tapi aku tidak berencana. Jadilah kepala penilai paviliun Bao Fei. Terima kasih Tuan Wu, tapi saya tidak punya rencana. Jadilah kepala penilai paviliun Bao Fei. Bekerja untuk orang lain. Bagaimana cara menjalankan bisnis Anda sendiri agar hemat biaya? Sekarang aku mempunyai mata waskita. Masih khawatir tidak bisa menghasilkan uang. Apa maksudmu? Jangan salah paham, Tuan kelima. Saya tidak punya maksud lain. Aku hanya tidak suka terikat. Saya bisa menjadi konsultan kehormatan paviliun Bao Fei. Saat itu, kalau ada apa-apa bisa datang langsung ke saya. Karena ini masalahnya. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Kamu nanti, jika Anda ingin memulai sebuah perusahaan, saya sangat mendukung Anda. Terima kasih Tuan Wu. Sama-sama, bakat sepertimu. Kemana harus pergi? Anda semua punya tempat. Nona Su, bagaimana? Sepertinya aku baru saja melewatkan sesuatu. Saya dengar Anda baru saja memenangkan taruhan lotre ganda. Jika tidak, bagaimana kalau aku menjadi pacarmu atau keluarga suku? Aku pasti akan menyimpanmu di hatiku. Berbeda dengan sebagian orang yang buta terhadap emas dan batu giok. Nona Su, terima kasih atas apresiasinya. Saya, Jian Chen, hanyalah orang kecil. Jangan berani mendaki tinggi. Bahkan jangan berani menunda Nona Su di masa depan. Nona Su, tolong berhenti membuat lelucon seperti itu. Anda terlalu banyak berpikir. Aku sangat menyukaimu. Tentu saja saya lebih menghargai keinginan Anda. Berharap untuk bekerja sama lebih banyak di masa depan. Saya berencana berhubungan seks dengan beberapa orang. Memulai sebuah perusahaan nanti. Harus ada peluang kerja sama. Ya. Tolong. Saudara, apakah kamu benar-benar selesai dengan Chen Lin? Mengapa kamu berbohong padaku memanggilmu hari ini? Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Saya siap. Buka perusahaan perhiasan. Sekarang kita kekurangan orang. Tidak tahu. Maukah kamu melakukannya denganku? Perusahaan perhiasan. Bagaimana Anda memulai bisnis ini? Saudaraku tidak punya cukup uang. Ya. Saya punya uang. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Anda meninggalkan rumah tanpa membersihkan diri. Kami juga mengatakan, jangan lagi hidup di jalanan. Mencari bantuan untuk membantu Anda. Hari ini saya akan bertaruh pada batu. Menang. Nomor ini. 20.000. 20 juta. 2000. 20 juta. Apa? 2000. 20 juta. 2000. Saudara Jiang, Anda menjadi kaya. Itu saja. Sampai saat ini aku merasakannya. Bekerja untuk orang lain. Mungkin juga bekerja untuk diri Anda sendiri. Kami telah bersaudara selama lebih dari 10 tahun. Katakan saja, lakukan atau tidak. Itu akan terjadi bahkan jika itu sudah selesai. Saya juga bersedia. Selesai. Saudara Jiang, saya telah mempercayakan orang-orang baik pergi untuk mendaftarkan perusahaan. Bahan toko juga telah diserahkan. Daerah Jalan Xinlan. Mereka semua menjual barang antik dan batu giok. Saya meminta seseorang untuk memesan toko di sini. Oke, Song Wen. Begitu indah di semua sisi. Dimanapun Anda bisa belajar dan berjualan sekarang. Tidak mengerti banyak hal. Saya secara khusus online untuk memeriksa informasinya. Oke, ayo pergi ke toko dan melihat-lihat. Ya. Pergi. Ini tokonya. Toko ini juga merupakan toko barang antik sebelumnya. Pemilik toko memindahkannya karena dia tidak dapat terus mengoperasikannya. Toko ini lebih murah dibandingkan toko lain. Tapi tokonya agak kasar. Aroma wine tidak takut dengan gang yang dalam. Mulai sekarang kami akan beroperasi terutama. Ini barang antik dan batu giok. Lebih mudah melakukannya dengan lebih aman. Saya akan transfer lebih banyak uang kepada Anda. Temukan seseorang untuk mendekorasinya sesegera mungkin. Tidak apa-apa bagi kami juga. Buka sesegera mungkin. Oke. Saya belum mencoba mata waskita saya. Bisakah Anda melihat barang antik? Jika memungkinkan, diperkirakan nanti. Anda juga bisa membuat kesalahan dalam aspek ini. Coba cari toko barang antik dulu. Ayo pergi. Apa yang kalian berdua ingin lihat? Ini adalah merek yang dihormati waktu. Tapi semuanya asli. Mata waskitaku. Benar saja, Anda bisa melihat barang-barang antik. Apakah cahaya keemasan ini kuat atau lemah? Itu seharusnya berarti nilai barang antik. Bos ini. Bagaimana cara menjualnya? Gadget dari dinasti Qing. Tidak bernilai banyak uang. Kamu harus menyukainya. Ambil 100.000. Seperti ini. Kondisi bagus. Sungguh. Yang ini. Tapi hartaku. Saya menghabiskan banyak uang di akuisisi. Dinilai oleh penilai profesional. Benar-benar asli. Jika Anda benar-benar menyukainya, 30 juta harga tetap. Jika Anda benar-benar menyukainya, 30 juta harga tetap. Tampaknya cahaya keemasan semakin kuat. Artinya barang antik lebih berharga. Namun, jika saya ingin mengambil sesuatu, lebih tepat pergi ke jalan antik. Terima kasih. Aku akan pergi melihatnya lagi. Pergi. Jika Anda tidak tahu cara berpura-pura tahu, Anda tetap ingin memilih orang lain dan membeli barang antik. Saya pikir saya akan membayarmu sampai mati. Lihatlah terangnya cahaya keemasan dari Jade Guanyin ini. Diperkirakan 4 hingga 5 juta. Bos, apa yang ada di kiosmu? Terlihat cukup baru.
Mungkinkah itu sesuatu yang dibeli dari pasar? Tapi benda ini kelihatannya cukup bagus. Saya hanya tidak tahu berapa harga Anda akan menjualnya. Apa yang kamu bicarakan? Ini urusanku sendiri. Andai saja nenek tidak sakit, saya tidak akan menjualnya. Dua ini sialan. Kalau mau beli, beli saja. Jika Anda tidak ingin membelinya, jangan diblokir. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Membeli barang antik dan memungut barang yang hilang berarti mempermalukan diri sendiri di timur dan menyerang di barat. Hanya membuat pihak lain mati rasa dan ceroboh. Hanya dengan begitu semuanya bisa berjalan lancar. Ambillah apa yang benar-benar berharga. Beli dengan harga murah. Hari ini. Saya akan mencobanya juga. Oke. Saya suka yang seperti ini. Saya menginginkannya tanpa tawaran balasan. Hai saudara Jiang. Mangkuk ini terlihat terlalu biasa bukan? 2 potong lagi. Saya punya beberapa di rumah. Saudara Jiang, mangkuk ini tidak memiliki asal-usul. Yang kedua tidak memiliki penampilan. Pikirkan lagi. Bukan apa yang kamu tahu? Saya membeli ini sebagai hadiah. Bisakah Anda memberikannya dengan harga murah? Yang Anda inginkan adalah niat Anda. Mengerti? Oke. Saya tidak peduli. Oke, 2000. 2 keparat. Beri aku 2. Laguen, tolong pegang itu untukku dulu. Benar-benar orang bodoh yang mempunyai banyak uang. Meskipun benda-benda tersebut sudah cukup tua. Tapi itu tidak ada yang berharga. Anda sebaiknya membeli semuanya. Berapa biayanya? 3.000. 3.000. 3.000. 2. Saya ingin 3.000 untuk ini juga. Ambil ini, Songwen, dulu. Saya menghasilkan banyak uang kali ini. Ini berapa ya bos? 2005. 2005. 2005. Enggak lepaskan anak itu, tidak mampu menjebak serigala. Memberi. Wah. Songwen, aku tidak membawa cukup uang. Pinjamkan aku beberapa. Laguen. Saya tidak punya cukup uang. Tolong pinjami saya beberapa. Oh. Liontin Giok ini bagus. Pria memakai guanyin dan wanita memakai Buddha. Tampaknya berlapis emas. Ini cocok untukmu, Songwen. Topi tua. Bertatakan emas disebut pelapisan emas. Saya tidak ingin terlihat terlalu jelek. Giok di sini. Ini sebenarnya adalah batu giok berbahan lemak kambing terbaik. Berapa banyak uang yang kamu inginkan dariku? Ini adalah batu giok bertatahkan emas yang terkenal. Nenek moyang keluarga saya. Emas di dalamnya saja bernilai banyak uang. Saya membawanya sebentar. Awalnya saya tidak berencana menjualnya. Jika kamu mau, beri saya 20.000 saja. Harta karun ini. Setidaknya nilainya 4-5 juta. Sepertinya dia bahkan tidak mengetahuinya. Kecantikan. Kita semua membeli begitu banyak barang. Tidakkah Anda membeli saya harga yang lebih murah? Apakah Anda membeli sayuran di pasar basah? Ini barang antik. Apakah kamu mengerti? 20.000 tanpa tawaran balasan. Kalau begitu aku tidak menginginkannya lagi. Berikan aku uangnya. Tidak ada pembalian uang atau penukaran yang akan dilakukan jika uang telah dibersihkan. Apakah Anda memahami aturannya? Oke. Berikan. Pergi. Pemuda. Tunggu. Liontin giok di lehermu. Bisakah kamu tunjukkan padaku? Bukankah ini penjaga toko Su dari Hutchison? Saya mengambilnya di jalan lagi. Sepertinya saya telah melihat sesuatu yang bagus lagi. Jika pencuri tidak pergi, anjing kosong tidak akan menyipitkan mata. Penjaga toko ini, Su. Tapi aku belum pernah melewatinya. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Dengarkan apa yang orang lain katakan. Penjaga toko ini, Su. Dia pasti melihat sesuatu. Ingin mencegat saya. Sayang sekali, dia salah orang. Saya baru saja membeli ini. Tidak berencana berpindah tangan. Anak muda. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Aku hanya penasaran dan ingin melihatnya. Semua orang di jalan tahu. Saya Suen Fang dari Hutchison. Mengenai kaligrafi dan lukisan antik, sangat tertarik. Melihat sesuatu yang kamu suka. Jika aku tidak bisa melihat wajah asliku, berapa hari yang saya perlukan, aku bahkan tidak bisa tidur. Dalam hal ini. Kalau begitu izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Oke. Liontin giok ini sungguh ajaib. Keterampilan mengukir ini. Ini jelas merupakan metode master. Lembut dan halus. Gaya yang cukup kuno. Ini masih merupakan batu giok lemak kambing terbaik. 2 bulan pertama. Ada sepotong. Liontin giok mirip dengan yang ini. Dilelang. Dijual dengan harga tinggi 700.000. Apa? Liontin giok ini sangat berharga. Dilelang. Dijual dengan harga tinggi 700.000. Apa? Liontin giok ini sangat berharga. Lihatlah batu giok yang terbuat dari lemak kambing ini. Dalam hal kemurnian, masih harus muncul. Meskipun dia lebih kecil. Tapi saya memperkirakan secara konservatif. Setidaknya 400.000. Oke. Anda membeli begitu banyak barang. Hanya untuk membeli liontin giok ini? Saya tidak akan menjualnya. Bos. Anda sendiri yang mengatakannya.
Tidak ada pengembalian uang atau penukaran yang akan dilakukan setelah uang telah dilunasi. Ini disebut aturan. Kamu, pemuda, pertemuan adalah takdir. Kenapa kita tidak jalan-jalan bersama? Oke. Saudara Jiang, ternyata kamu baru saja berakting. Aku bahkan tidak melihatnya. Ada hal-hal baik. Batu tinta ini bagus. Sayang sekali. Berlututlah di sudut. Xiao Jiang memiliki penglihatan yang bagus. Saya sangat suka batu tinta ini. Bagaimana kalau kamu memberikannya padaku? Penjaga toko Su, di ruang belajarku. Hanya kehilangan batu tinta. Baiklah kalau begitu, itulah masalahnya. Aku tidak akan menghilangkan cinta. Tolong bantu saya mendapatkannya terlebih dahulu. Bagus. Bisakah saya melihat kota ini? Kota ini ditempatkan di ruang belajar. Itu seharusnya tepat. Berapa banyak? Ini. Ini adalah kotak perhiasan mahoni dari dinasti Tang. 60.000 yuan. Apa? Kotak perhiasan yang rusak. Anda menjualnya seharga 60.000. Bos, apakah kamu curang? Meskipun mahoni berharga, tapi itu juga tergantung terbuat dari apa. Anda menjual kotak perhiasan seharga RMB 60.000. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Saya sudah menaikkan harganya sekarang. 80.000 yuan. Apa? Menjadi 80.000 lagi. Saudara Jiang, apakah Anda melakukan kesalahan? Beli yang ini dan kembali. Ambil kembali benda ini. Sulit untuk menjualnya. Lebih baik tidak membuang-buang uang Anda. 100.000 yuan sekarang. Mau beli atau tidak? Semuanya. Kita punya waktu 2 menit untuk menutup kios. Silakan pilih sesegera mungkin. Jangan menunggu sampai kadaluarsa. Silakan pilih sesegera mungkin. Jangan menunggu sampai kadaluarsa. Apakah kamu gila? Apakah kamu gila? Bagaimana Anda bisa menjual sesuatu seperti ini? Oke. Harga tetap. 60.000 yuan. Bisakah itu dijual? Saya akan menerimanya. Oke. Aku akan memperlakukanmu sebagai temanku. Anda mengambilnya. Semuanya. Kami siap menutup kiosnya. Bayar apa yang harus Anda bayar? Alipay menerima 60.000 yuan. Saudara Jiang, Anda berada pada posisi yang sangat dirugikan, bukan? Anda sudah sibuk sejak lama. Hanya menerima satu batu tinta dan kotak rusak. Siapa bilang itu kotak rusak? Mungkin. Lebih berharga dari semua barangmu. Tidak mungkin, Saudara Jiang. Saya juga melihat kotak ini. Meskipun itu barang antik, namun hal semacam ini mempunyai nilai yang terbatas. Benar-benar? Hei, Saudara Jiang, apa yang kamu lakukan? Tidak perlu. Bahkan jika kamu marah setelah mendengar apa yang aku katakan, tidak perlu menghancurkannya. Bagaimanapun, 2 atau 30.000 dolar itu sepadan. Saya hanya ingin mengembalikannya ke tampilan aslinya. Yang kuinginkan bukanlah kotak rusak ini. Hal-hal di dalam. Mengapa ada mezanine di sini? Apa ini? Batu giok ini cukup bagus. Ada teks kuno di atasnya. Apa yang tertulis tentang dinasti Tang? Ini sebenarnya dari dinasti Tang, sebuah segel. Xiao Jiang. Beberapa tahun yang lalu, ada dinasti Tang, segel orang tak dikenal. Harga jual, 30.000 yuan. Hanya sedikit uang. Jika itu segel Tang Bohu. Ah. Ayo, saya mengerti. UPS. Ini benar-benar Tang Bohu. Bagaimana ini mungkin? Teknik ukiran ini sangat bergaya dinasti Tang. Tingkat oksidasi batu giok ini lebih dari beberapa ratus tahun, tapi tahun khusus ini tidak mungkin untuk benar-benar yakin hanya dengan mata telanjang. Tapi kemungkinannya 60%. Itu milik Tang Bohu. Xiao Jiang, jika tidak terjadi apa-apa, Anda mempostingnya. Bagaimana kamu tahu? Ada lantai mezanin di sini. Saya hanya beruntung. Baru saja ditimbang. Ada yang salah. Oh, kamu sangat tidak berperasaan. Ini cukup tipis. Penjaga toko Su, menurut Anda, berapa nilainya? Saya rasa tidak kurang dari 50 juta. Tapi itu tergantung perhatian pembeli. Sulit untuk memperkirakannya. Hanya perlu beberapa saat. Baru saja menghasilkan 50 juta. Barang antik ini sangat menguntungkan. Seperti inilah industri ini. Mati laparan. Semakin besar Anda, semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Saudara Jiang melihat bahwa dia ingin makan semangkuk nasi ini. Saudara Jiang, 2 hari kemudian di distrik Nancheng, ada pameran barang antik. Apakah kalian tertarik untuk melihatnya bersama? 2 hari kemudian di distrik Nancheng, ada pameran barang antik. Apakah kalian tertarik untuk melihatnya bersama? Harus pergi ke Nancheng. Saya ingin melihat lebih banyak pasar antik. Aku akan pergi bersamamu. Bagus. Saya sangat akrab dengan hal itu. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui kebocoran besar ketika saatnya tiba. Bagus. Saudara Jiang, apakah Anda memiliki segel ini? Jika Anda berencana untuk melepaskannya, serahkan saja padaku. Pegadaian Hutchison pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Penjaga toko Su, ini aku. Saya berencana untuk memasangnya di toko sebagai fasad. Baiklah kalau begitu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Kalau begitu aku pergi dulu.
Saudara Jiang. Saya melihat penjaga toko Su, pencuri dan pencuri. Berapa kali dia melakukannya hari ini? Ingin memanfaatkan Anda. Apakah kamu benar-benar harus setuju untuk pergi bersamanya? Berapa kali dia melakukannya hari ini? Ingin memanfaatkan Anda. Apakah kamu benar-benar harus setuju untuk pergi bersamanya? Tentu saja tidak. Ambil sesuatu seperti ini. Lebih baik pergi sendiri agar merasa nyaman. Kamu benar. Yo kembali. Kembali. Anda tahu seperti apa kita hari ini? Berapa banyak uang yang Anda hasilkan? Apakah kamu tidak pergi berbelanja barang nanti? Bagaimana cara menghasilkan uang? Bukan ini yang dikatakan saudara Jiang. Apakah toko kita harus mempunyai harta karun? Kami menemukan harta karun ini hari ini. Penilaian pasar. 50 juta. Sangat banyak. Ikuti aku. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan uang, kan? Mari kita pekerjakan beberapa pegawai toko lagi. Toko dapat dibuka secara resmi. Hasilkan lebih dari ini saat itu. Saudara Jiang yang sebenarnya, kami benar-benar menghasilkan banyak uang dengan mengikuti Anda. Untuk mendapatkan ketenaran, ini saja tidak cukup. Saya akan pergi ke pasar antik Chengnan besok. Bisakah kamu membawa kembali lebih banyak harta karun? Mari kita lihat distrik Nancheng hari ini. Apakah ada yang bagus? Lihatlah terangnya cahaya keemasan ini. Koin kuno itu. Nilainya hampir sekitar 100.000. Apakah bosnya punya Kang Si Tongbao? Beberapa. Ada juga beberapa Shunzi Tongbao di sini. Lihat apakah Anda menginginkannya. Ada lebih dari selusin koin di sini. Berbeda dari yang lain. Apakah ini sengaja dibuat kuno? Benar sekali. Mungkin ada yang salah dengan orang tua ini. Mencampur yang palsu dengan yang asli. Sengaja tidak terlihat oleh orang lain. Itu memang dipalsukan. Hanya itu yang diperlukan. $500 sepotong. Satu koin peringatan bernilai 15.000, 23.000. Saya menginginkannya. Dibayar. Adikku, tinggallah. Tuan Naga. Anda berasal dari bisnis barang antik kami, Taishan Beidou. Datanglah ke jalan antik untuk mengambil barang yang hilang secara langsung. Kami dalam masalah. Semua orang memuji saya. Apa itu Taishan Beidou? Jika kita berbicara tentang kemampuan menilai harta karun, apa kemampuan adik kecil ini? Saya khawatir mereka bahkan lebih baik dari saya. Adik laki-laki, koin kuno yang baru saja Anda pilih. Bisakah kamu membiarkan aku memegang matamu? Jika Tuan Long tertarik, aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Bagus. Adik laki-laki, saya sangat suka kain kuno ini. Jadilah itu, saya akan membayar 3 juta. Apakah kamu puas? Tuan Long benar-benar tahu barangnya. 3 juta. Saya dijemput seperti ini. Alipay menerima 3 juta. Adik laki-laki, saya berada di dunia antik. Sampai batas tertentu, saya masih punya pendapat. Apa yang Anda butuhkan mulai sekarang? Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Tuan Panjang. Panggil saja aku Jiang Chen. Toko barang antik saya akan segera dibuka. Anda harus datang dan melihatnya ketika Anda punya waktu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kesetiaan mutlak. Adik laki-laki, visi Anda. Saya bisa mempercayainya. Itu saja. Adikku, silakan berbelanja lagi. Aku akan kembali dulu. Kumpulkan harta karun ini. Bagus. Toko baru akan segera dibuka. Lihat lagi. Apakah ada yang bagus? Cahaya keemasan yang kuat. Nilai lukisan ini, setidaknya lebih dari 50 juta. Harus diambil. Bos, gambar bebek yang menyendiri saat matahari terbenam. Itu tiruan yang cukup bagus. Saya tidak tahu dari master mana. Itu sudah diturunkan dari nenek moyang kita. Saya dengar itu dibuat oleh nenek moyang kita. Tidak ada apa-apa. Jika kamu mau, buat saja harga berapapun. Apakah ada alasan bagi pembeli untuk menawar? Anda menentukan harga. Kalau tidak cocok, saya tidak perlu membelinya. Lalu 3.000. Ambillah jika menurut Anda itu pantas. Ini adalah lukisan tiruan. Bisakah lebih murah? 2.005. Jika Anda tidak membelinya, lupakan saja. Alipay menerima 2.500 yuan. Saudara laki-laki, saya masih menyimpannya di sini. Sebuah batu tinta yang diturunkan dari nenek moyang. Tempat khazanah belajar seperti kuas tulis. Ada juga beberapa kaligrafi dan lukisan kakek saya. Apakah kamu mau? Saya tidak menginginkan yang lain. Tolong beritahu saya tentang lukisan ini. Dari dinasti mana asal-usulnya? Kakek buyut Su Guangqi. Dia adalah seorang bujangan pavilion Wunyuan pada dinasti Ming. Sangat terobsesi dengan kaligrafi dan lukisan Tang Bohu. Sering meniru karyanya. Lukisan ini adalah favoritnya. Jadi itu diturunkan. Su Guangqi. Anda adalah keturunan Su Guangqi. Ternyata itu adalah lukisan karya Su Guangqi. Pantas saja ada cahaya keemasan yang begitu kuat. 50 juta mungkin adalah harga yang dijamin. Hanya akan lebih tinggi jika dilelang. Jadi itu saja.
Lalu nenek moyangmu. Apakah ada karya lain yang dijual? Sangat sedikit karya yang diturunkan dari nenek moyang kita. Hanya satu copi box yang masih disimpan. Namun itu adalah ajaran leluhur dan tidak bisa dijual. Baiklah kalau begitu. Ini kartu nama saya. Jika nenek moyang Anda ada barang untuk dijual, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Saya kembali. Saudara Jiang kembali. Ini adalah perusahaan perhiasan. Sudah terdaftar. Ini adalah pengeluarannya. Saya mengikuti instruksi Anda. Menghubungi 2 bengkel pemrosesan perhiasan. Mereka tidak berencana untuk menjualnya. Lukisan siapa ini? Apakah Anda baru saja mengumpulkannya? Jangan bergerak. Ini adalah sesuatu yang bernilai jutaan dolar. Puluhan juta. Hanya lukisan ini. Berapa banyak yang Anda bayar untuk itu? 2,5. 2005. Itu palsu. Barang bernilai puluhan juta hanya dengan 2.500. Saya khawatir orang itu tidak bodoh, bukan? Ini juga terjadi pada saya. Bos itu tidak tahu banyak tentang barang antik. Saya kebetulan menangkapnya. Itu karena Anda memiliki kemampuan. Perusahaan dan pavilion Wanbao dibuka. Biaya tenaga kerja 1 tahun saja, hanya puluhan juta. Anda merekrut lebih banyak orang. Uang bukanlah masalah bagi saya. Oke. Saya pasti akan buka tepat waktu dalam beberapa hari. Hari ini kita berada di Juba Olo. Resmi dibuka. Selamat. Pembukaan bisnis yang bagus. Master kelima pavilion Baofei datang untuk memberi selamat. Kirim 10 keranjang bunga. Sepotong giok guanyin. Manajer Tang dari Pegadaian Hutchison datang untuk memberi selamat. 8 keranjang bunga. Sepotong Buddha emas. Tuan Wu, Tuan Tang, terlalu sopan. Itu adalah Buddha emas dan kuda giok. Itu membuatku merasa malu. Ding Tianxia Huang Shengi datang untuk memberi selamat. Kirim sekeranjang bunga dan curi 20. Bos Huang. Anda benar-benar orang kaya. Kirim uang secara langsung. Ini untuk mengalahkan kami berdua. Saya bodoh. Saya tidak tahu harus memberi apa. Uang tunai datang langsung. Saya harap kalian tidak menyalahkan saya. Tidak memahami cara-cara dunia. Saudaraku, kamu terlalu baik. Merupakan kehormatan terbesar bagi Anda untuk datang. Gambar bebek yang menyendiri saat matahari terbenam. Tiruan yang bagus. Kakak tertua saya juga tahu kaligrafi. Ini adalah diriku beberapa hari yang lalu. Diterima dari seorang pemuda. Itu tiruan yang tinggi. Kakak tertua saya juga tahu kaligrafi. Ini adalah diriku beberapa hari yang lalu. Diterima dari seorang pemuda. Itu tiruan yang tinggi. Saya tidak memperhatikan sekarang. Lukisan ini sangat bagus. Tapi itu benar-benar gambaran bebek yang sendirian di bawah awan, dipajang di museum. Xiao Jiang, bukankah baik bagimu untuk meletakkan lukisan ini di sini? Xiao Jiang, lukisan ini ditandatangani oleh Su Guangqi. Apakah ini benar? Apa Su Guangqi? Ini memang karya Su Guangqi. Ini adalah keturunanku darinya, diterima di tangan. Konon dia sangat menyukainya, lukisan Tang Bohu. Jadi saya meniru pekerjaan itu. Ini adalah satu-satunya yang telah diturunkan. UPS, jika itu benar-benar Su Guangqi. Ini bernilai banyak uang. Saya berkata bagaimana saya bisa melepaskannya? Lokasi yang sangat mencolok. Manajer Tang sangat memperhatikan mutiara. Xiao Jiang, saya sangat menyukai lukisan ini. Jika Anda bersedia menjualnya kepada saya bisa membelinya seharga 30.000 yuan. Atau, Anda mendapatkannya untuk pengiriman dari rumah lelang kami. Anda mendapatkannya untuk pengiriman dari rumah lelang kami. 30 juta, Xiao Jiang. Anda memulai dengan baik. 30 juta di antaranya. Itu saja. Xiao Jiang, jika Anda ingin menjualnya kepada saya sekarang, saya akan membayar 50 juta. Kami akan terus bekerja sama di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Bagaimana kabarnya? 50 juta tidaklah buruk. Oke. Li Gang, untuk menyiapkan kontrak. Bagus. Datang kepadamu. Alipay menerima 50 juta. Uang telah dibayarkan. Terima kasih Xiao Jiang telah memotongku. Saya ingin mengucapkan terima kasih, Manajer Tang. Ini adalah awal yang baik bagi saya. Jiang Xiaozi, di sini cukup ramai. Aku di sini, jangan ganggu aku. Tuan Naga. Mengapa kamu di sini? Apakah toko Anda buka? Bahkan tidak memberitahuku. Aku tidak menanyakan hal ini. Belum tahu. Ini tidak. Khususnya, datang dan nikmati kebahagiaan Anda. Aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan kepadamu. Tulis saja copi box Anda sendiri. Keluarkan untuk menunjukkan rasa malu Anda. Semoga Bos Jiang beruntung dengan kekayaannya. Maha Kuasa. Tuan Long, Anda benar-benar membuat saya malu. Copi box Anda adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Terima kasih banyak. Tuan Long, Anda juga di sini. Ini sangat jarang. Halo, Bos Tang. Saudara Jiang, ayo berpindah tangan sekarang. Baru saja menghasilkan 50 juta.
Saudara Jiang, ayo berpindah tangan sekarang. Baru saja menghasilkan 50 juta. Seperti itulah barang antik. Tidak buka di bulan Maret, buka untuk makan di bulan Maret. Anda membiarkan saudara-saudara melakukan pekerjaan dengan baik. Kami akan membagikan bonus di akhir tahun. Oke. Oh benar. Di toko sekarang. Sesuatu yang berharga. Seseorang perlu mengawasi 24 jam sehari. Tidak bisa santai. Jangan khawatir. Saudara-saudara semuanya bersemangat. Dan kunci gudang. Hanya aku yang punya. Pintu itu tebal. Bagus, bos. Apakah Anda mengumpulkan barang di sini? Menerima. Apa yang ingin kamu jual? Itu saja. Bolehkah saya melihatnya? Tentu. Itu benar-benar hal yang lama. Pengerjaan bagus. Giok ini terbuat dari giok Hetian. Tapi lebih baik dari waktu. Jika saya membacanya dengan benar, benda ini seharusnya berasal dari dinasti Shang. Saya bisa membelinya seharga 200.000 yuan. Anda peduli? Apakah asal-usulnya sah? 200.000 terlalu sedikit. Minimal 300.000. Saya hanya ingin uang tunai. Objek ini. Tapi itu diturunkan dari nenek moyang kita. 300.000. Oke. Li Gang pergi mengambil uang. Hei. Uangnya belum sampai. Saya tidak bisa memberikan jangkrik giok ini kepada Anda sekarang. Bagus. Giok ini tidak sama dengan yang tadi. Bos, apa maksudmu? Setelah Anda mendapatkan produknya, Anda akan mengatakan itu palsu. Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan dari orang lain? Sepotong batu giok ini, bukan yang baru saja kamu ambil. Anggap saja saya sebagai pavilion Wanbao. Toko yang baru dibuka mudah diintimidasi. Bos, apa maksudmu dengan ini? Ini jelas merupakan batu giok yang sama. Hanya ini yang saya punya. Jika Anda tidak percaya, carilah sebuah toko besar. Ini untuk menipu pelanggan, tersembunyi di dalam dirinya. Kalian bekerja sama dengan baik. Tanpa sadar, dia berpindah tangan. Pegang dia untukku. Bagaimana, pembohong, tangkap mereka, jujurlah. Mainkan trik ini di depan saya. Kamu masih sedikit muda. Melalui ini berarti Anda telah menipu banyak orang, bukan? Bersenandung, kami mengakui kekalahan. Anda mengambil barangnya. Anda tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, bukan? Apa yang menurut Anda terlalu bagus? Li Gang. Alarm. Oh bagus. Pergi. Tuhan, ini menghilangkannya. Akhirnya tertangkap. Tangkapan yang bagus. Pembohong, saudara. Barang antik ini juga punya banyak trik. Terima kasih kepada Anda karena menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, kita akan menderita kerugian besar hari ini. Aku perlu camilan nanti. Garis liku-liku ini. Ini lebih dari itu. Mari kita lakukan nanti. Anda juga harus menyewa penjaga toko. Setidaknya seseorang yang tahu tentang barang antik dan batu giok. Semakin tua semakin baik. Oke, kalau begitu saya akan segera mengirimkan pemberitahuannya. Baiklah, tonton saja ini dulu. Aku harus pergi ke toko perhiasan. Di sana, saya tidak tahu bagaimana perkembangan dekorasinya. Saudaraku, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Ayo, bangun dan ikuti untuk melihat. Sudah hilang. Ayo. Kamu, pindahkan barang ke sana. Ya. Bos Jiang, Anda kembali. Aku sangat khawatir akhir-akhir ini. Saya benar-benar minta maaf. Toko baru di Pavilion Wanbao dibuka. Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpa orang. Bagaimana kabarnya di sini? Tidak begitu bagus. Saya mengikuti apa yang Anda katakan. Saya menghubungi bengkel pemrosesan perhiasan itu. Mereka semua menolak. Dan berkata, tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Seharusnya tidak demikian. Pabrik itu. Kakek saya bekerja dengan mereka. Mereka belum banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Seharusnya saat Anda membutuhkan uang. Bagaimana kamu bisa menolak? Tidak apa-apa. Aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Ya. Penjaga toko perhiasan Yu Rongyuan. Halo. Apakah Anda ingin membeli perhiasan? Saya ingin perhiasan emas dan perak. Atau kalung berlian? Kami adalah Yu Rongyuan. Semuanya buatan tangan. Saya di sini bukan untuk membeli perhiasan. Saya di sini untuk membahas kerjasama. Saya dari perusahaan perhiasan Jiu Jiu. Cepat keluar, kata bos. Kami tidak menjual toko. Tidak bekerja sama dengan orang lain juga. Ada apa, Bibi Sue? Kami tidak menjual toko. Tidak bekerja sama dengan orang lain juga. Apa yang salah, Bibi Salju? Nona, kamu di sini. Itu lagi-lagi perusahaan perhiasan Jiu Jiu. Mari kita bicara tentang kerjasama. Atau diperoleh. Pria ini. Bukankah aku sudah mengatakannya terakhir kali? Kami, Yu Rongyuan Jewelry, tidak akan menjualnya. Tidak akan bekerja sama dengan orang lain. Benar-benar? Kalau begitu jangan bicara soal kerja sama dulu. Aku akan membeli sesuatu dulu. Saya ingin melihat kalung ini. Kalung ini dirancang dengan baik. Jauh lebih baik daripada di pasar. 80% perhiasan. Tidak tahu. Siapa yang merancangnya? Safir dengan desain Pisces. Sangat kreatif. Benarkah? Saya kira Anda memiliki visi. Ini dirancang oleh saya pribadi. Itu juga membutuhkan banyak usaha.
Ini dirancang oleh saya pribadi. Itu juga membutuhkan banyak usaha. Tapi orang tuaku, dia sebenarnya bilang itu terlalu jelek. Sebenarnya Andalah yang mendesainnya. Saya tidak tahu Anda masih seorang desainer. Kamu tidak akan menjadi seperti itu. Siapa dari keluarga Yu? Pria ini. Siapa aku? Itu tidak ada hubungannya dengan belanjaanmu, kan? Berapa harga kalung ini? 300.000. Jika menurut Anda itu terlalu mahal, kita masih bisa berdiskusi. Itu sungguh tidak mungkin. Dijual kepada Anda seharga 250.000. Tidak. Menurut saya 30 meter persegi terlalu sedikit. Sama sekali tidak layak mendapatkan desain yang bagus. Permata ini biasanya bernilai lebih dari $10. Itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Saya mengerti. Belinya seharga 600.000. Tentu saja. Bungkus itu untukku. Saya sangat menyukai karya ini. Oke. Bibi salju, cepat ambil bagian ini. Bungkus pria ini. Oke. Pria ini. Anda datang. Saya ingin melihat ayah saya. Mari kita bicara tentang akuisisi Yurong Yuan. Tidak. Bagaimana kabar paman dan bibimu beberapa tahun terakhir ini? Saya ingin bertemu orang tua itu. Kamu. Saya adalah keturunan keluarga Jiang, kakekku dan kakekmu. Kami pernah menjadi saudara yang saling memuja. Jika tebakanku benar, kita seharusnya menjadi sepupu. Anda adalah sepupu Jiang. Ya, tunggu sebentar. Aku akan menelepon orang tuaku sekarang. Bukankah ini Xiao Jiang? Sudah lama sekali tidak bertemu. Ini putriku Yuyu. Saya rasa kalian sudah saling kenal. Terdengar, Anda menghabiskan 600.000. Saya membeli kalung yang dirancangnya. Bukankah ini tidak masuk akal? Aku akan memberimu kalung itu. Hei, desain Nona Yu sangat bagus. Saya mendengar keponakan saya membukanya. Perusahaan perhiasan Jiu Jiu. Baru saja bersama kami beberapa hari yang lalu. Berbicara tentang akuisisi. Ya. Tapi kita tidak berbicara tentang akuisisi, tapi kerjasama. Saya berencana untuk melakukannya. Dipinjam dari Yurong Yuan. Mewarisi keterampilan buatan tangan. Perusahaan pembuat perhiasan. Menandatangani kontrak formal. Setara dengan OEM. Setiap perhiasan akan memberi Anda keuntungan. Itu hal yang baik untuk dikatakan. Saling menguntungkan. Semua orang begitu. Belum tentu kita adalah tuan rumah. Kakekmu dulu. Saya berselisih dengannya karena masalah bisnis. Dia masih mengkhawatirkan hal itu. Saya ingin bertemu kakek Jade. Dia. Aku khawatir aku tidak akan melihatmu. Baru saja ketika saya berada di depan pintu, mendengar suaramu. Dia tidak ingin melihatmu. Saya harus bertemu kakek Yu. Salah satunya adalah sebagai keturunan. Yang kedua adalah sampaikan salam kepada kakek saya atas namanya. Meskipun keluarga Jiang telah menolak, tapi persahabatan itu masih ada. Ayah, kenapa kamu keluar? Keluarga Anda Jiang sangat kuat. Saya harus tetap di sini meskipun saya menjilat wajah saya. Halo kakek Jade, Junior Jiang Chen. Halo untukmu. Tidak bisa mati. Anakmu sudah dewasa. Bukankah kamu menikah dengan keluarga Chen? Mengapa Anda mempunyai waktu luang untuk datang ke sini hari ini? Bercerai. Sekarang saya punya bisnis sendiri. Jarak yang bagus. Awalnya saya merasa. Bukan itu yang terjadi jika Anda menikah dengan keluarga Anda. Bahkan jika kami menempatkanmu di keluarga Yu kami. Aku tidak bisa kehilanganmu. Itu sungguh tidak mungkin. Cucu perempuanku Yuyu. Itu lebih buruk dari gadis dari keluarga Chen itu. Juga. Sejak saya meninggalkan keluarga Chen. Kalau begitu tetaplah di sini bersamaku. Saya mengirim seseorang. Bersihkan kamar untukmu dan keluarlah. Terima kasih kakek Jade. Apa yang kamu katakan? Saya benar. Kalian berdua, penampilan usia. Semuanya cocok. Mengapa itu tidak berhasil? Kakek Giok, lupakan saja. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan dengan baik saat ini. Sekarang, belum ada ide tentang itu. Hei, karena kamu tidak mau. Lupakan saja, katamu. Anda punya urusan untuk didiskusikan, bukan? Ya. Saya tahu. Anda pernah salah paham dengan kakek saya sebelumnya. Tapi itu sudah menjadi masalah generasi sebelumnya. Saya yakin saya punya ini. Pimpin keluarga Yu, pergi ke tingkat berikutnya. Bagus, aku dan kakekmu. Bagaimanapun, mereka bersumpah bersaudara. Aku bisa mempercayaimu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Anda tidak bisa menggunakan keluarga Yu sebagai bidak catur. Kakek Giok. Anda terlalu khawatir. Keluarga Yu memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jiang saya. Bagaimana saya bisa memperlakukannya sebagai bidak catur? Oke. Kalau begitu aku akan membiarkan Yuyu mengikutimu. Bekerja di departemen desain perusahaan Anda. Dia mengambil jurusan desain perhiasan. Itu juga diturunkan dari keluarga Yu saya. Beberapa teknologi, kurangnya latihan. Saatnya untuk mengungkapkannya sekarang. Itu sangat baik. Saya sangat menyukai desain Yuyu. Jika Anda bisa mengundangnya, ayo jadilah desainer di perusahaan kami. Itulah lapisan gula pada kuenya. Demi ketulusanmu. Saya hanya dengan enggan menyetujuinya. Oke, kalau begitu sudah beres. Bagus. Bos, pameran batu giok itu dimulai besok. Jangan lupa waktu. Oke, aku mengerti. Pameran giok besok. Apakah kalian tertarik untuk pergi bersama? Tidak. Aku sudah membuat janji dengan teman-temanku besok. Tidak akan pergi. Saya masih memiliki pemahaman tentang desain perhiasan. Saya tidak tahu apa-apa tentang mengidentifikasi batu. Tidak ada gunanya pergi ke sana. Kakek Giok, aku akan pergi dulu. Ini adalah alamat perusahaan saya. Anda bisa datang dan melihat kapan saja.
Ini adalah pameran dagang. Ini sangat hidup. Ya. Tepat sekali. Membawa Anda melihat dunia. Ya. Aku mengajak Song Wen dan yang lainnya keluar terakhir kali. Adegan ini. Apakah itu berbeda? Ya. Jiang Chen. Nona Su. Lama tidak bertemu. Ini adalah. Kenapa lama tidak bertemu? Saya hari ini. Saya datang ke sini khusus untuk memblokir Anda. Ini Wang Xin, Presiden Wang Jewelry. Dialah yang secara khusus memintaku untuk menjodohkanmu. Halo Tuan Jiang. Saya Wang Xin, ayah Wang Xiang. Aku dengar kamu ada di sana bersamaku. Anak yang tidak berguna. Terdapat banyak kesalahpahaman. Saya datang hari ini. Lepaskan ikatan ini. Anak muda. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diatasi? Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Menurutmu begitu, Tuan Wang? Wang Xiang dan aku. Tidak ada kesalahpahaman. Anda terlalu banyak berpikir. Itu saja. Perhiasan Wangku. Baru-baru ini, kami juga telah menata pasar. Namun kekurangan bahan baku. Dengarkan Nona Su. Anda mampu. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya menutup mata. Pilih beberapa bahan. Biaya kerja keras. Hanya 10% dari harga pasar. Bagaimana kabarnya? Maaf, Tuan Wang. Kita sekarang tertutup untuk umum. Lakukan saja urusanmu sendiri. Tampaknya Tuan Jiang. Saya masih punya pendapat tentang itu. Meskipun Anda dianggap sebagai pemimpin dalam industri ini. Namun air dipengceng dalam. Sendiri. Sangat mudah untuk jatuh. Anda tidak bisa bangun. Saya tidak bisa jatuh. Itu urusanku sendiri. Sebaiknya kau jaga anakmu sendiri. Jangan biarkan dia merusak kekayaan keluargamu. Nona Su, tampaknya kerja sama hari ini tidak mungkin mencapai kesepakatan. Saya berharap Anda banyak kekayaan. Ada hal lain yang harus kulakukan. Pergi saja dulu. Oke, berjalan perlahan, Paman. Bersenandung. 200. Maaf, Jiang Chen. Saya tidak menyangka. Ada kesalahpahaman besar di antara kalian berdua. Saya tidak berpikir cukup baik. Tidak apa-apa, Nona Su. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Hahaha. Jiang Chen, bagus sekali. Hahaha. Jiang Chen, bagus sekali. Wang Xin, si rubah tua. Memang benar Anda tidak senasib dengannya. Pameran akan segera dimulai. Xiao Jiang masih harus merepotkanmu. Berikan lebih banyak usaha hari ini. Tidak masalah. Ini adalah tempat balai Zhenbao. Banyak bahan yang datang. Lihatlah ini hari ini. Banyak rekan yang datang ke sini. Tunjukkan padaku. Tidak masalah. Semuanya. Hari ini Zhenbao Tang saya adalah yang pertama mulai menjual. Semua batu giok diskon 10%. Anda dapat memilih sebanyak yang Anda suka. Batu kasar nomor 001 di sebelah kiri saya. Batu asli dari ladang batu Muna. Barang bagus. Merek air biru. Harga jual 46 juta. Bahan nomor 002. Dari arena balap batu pagang. Meskipun ini adalah tambang kecil yang baru dibuka. Namun belakangan ini banyak sekali produk hebat yang bermunculan. Potongan ini adalah yang terbesar di antara semuanya. Gamut warna kepala air yang cukup. Sangat mungkin mendapatkan barang terbaik. Harga jual 42 juta. Bahan nomor 001 ini cukup bagus. Ada banyak air di dalamnya juga. Dan itu adalah biji Muna. Ini biasanya bukan puluhan juta. Saya tidak bisa melepasnya. Itu juga benar. Saya dengar banyak bos besar datang hari ini. Jika Anda menyukainya, ambil tindakan. Jika tidak, Anda hanya dapat mengambil beberapa sisa saja. 002 juga tidak buruk. Bahan yang cukup. Foto dengan senter. Ada warna-warna panas lainnya. Pasti ada warna lain di sana. Sayangnya, Xiao Jiang, hari ini saya adalah Pavilion Baofei. Jadilah orang pertama yang memulai dengan baik. Terserah kamu. Anda dapat memilih bagian manapun. Hanya saja, jangan kehilangan uang. Tidak ada batasan harga. Ya, Tuan Jiang. Anda milik Pavilion Baofei saya. Penilai kehormatan. Saya tahu kekuatan Anda dengan sangat baik. Tidak masalah jika Anda memiliki lebih banyak uang atau lebih sedikit. Saya terutama. Aku ingin menjadi temanmu. Tidak masalah. Bukankah itu hanya sebuah batu? Awal yang bagus. Masih menginginkan Pavilion Baofei. Menjadi menguntungkan. Terima kasih banyak, Tuan Jiang. Orang. Saya tahu Anda adalah orang baik. Tunggu, Nona Su. Bantu Tuan kelima dan Nona Su. Saya sangat senang. Tapi aku juga butuh bantuan. Saya tidak tahu apakah kalian berdua bersedia. Tentu saja. Bantuan apa yang dibutuhkan Tuan Jiang? Toko perhiasan baru saja dibuka. Likuiditas yang ada terlalu sedikit. Jangan menghabiskan banyak uang di tempat seperti ini. Tidak mungkin menciptakan gelombang apapun. Itu saja. Pendanaan agak sulit akhir-akhir ini. Kali ini saya hanya membawa 80 juta. Ingin ke Pavilion Baofei. Pinjam dana kegiatan. Tuan Jiang akan mengambil tindakan besar. Berapa banyak yang kamu inginkan? 100 juta. Bagus. Aku akan meminjamkannya padamu. Terima kasih banyak, Nona Su. Saya tidak kenal Tuan Jiang. Batu kasar manakah yang kamu suka? Nomor 3 bagus. Nomor 2 juga bagus. Tapi aku hanya ingin yang terbaik. Tentu saja. Saya mengerti. Maka kita membutuhkan batu kasar nomor 2. Beritahu atasan Anda. Kami ingin nomor 002. Oke, harap tunggu. Bos, batu nomor 002. Wanita ini menginginkannya. Halo Nona. Saya dengar Anda ingin membeli batu kasar nomor 2. Mata yang bagus. Batu kasar nomor 2. Tapi merek Blue Water yang asli. Harganya 42 juta. Tak perlu dikatakan lagi. Anda tangani saja kontraknya. Kamu, saya ingin melarutkan batu itu di tempat. Lihatlah. Apakah hari ini awal yang baik? Oke. Semoga beruntung untukmu. Penjaga toko nomor 3, saya menginginkannya. Tanda tangani saja kontraknya. Bagus. Tuan, Anda sangat berani. Harga batu No 3 adalah 38 juta. Bahan yang sangat bagus. Tolong tanda tangani kontraknya.
Semuanya. Ada 2 pelanggan sekarang. Sudah beli bahan No2 dan No3. Jika Anda punya ide, silakan cepat. Apa? Bahan nomor 2 dan bahan nomor 3 itu sudah difoto. Ini puluhan juta. Benarkah ada orang yang tidak takut mati? Bos Aijiang, bagaimana cara memotong batu giok Anda? Potongan biasa. Pertama, haluskan kulitnya, lalu gunakan pisau. Bagaimana cara pengirimannya? Ini agak membingungkan. Ini adalah pisau pertama, hanya dipotong 1/5. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam dulu. Kemudian lakukan operasi lagi. Mari kita lihat pendekatan satu ukuran untuk semua. Batu kasar nomor 3 tiba-tiba berubah menjadi hijau. Hijau halus. Ada benang emas. Batu kasar nomor 2 naik sedikit. Hijau halus yang sama. Kepala air lebih baik. Tidak ada warna yang mudah meledak. Di luar dugaan, harga naik setelah pemotongan pertama. Yang satu seksi dan yang lainnya tidak. Batu giok ini memiliki kualitas yang cukup bagus. Wanita ini, Anda bisa menjual semua wol ini kepada saya. Saya menawarkan 3 juta. Maaf. Ini untuk saya gunakan sendiri di toko saya. Tidak untuk dijual. Tuan Jiang, sepotong wol Anda. Bagaimana kalau saya bayar 2,6 juta? Maaf. Saya juga tidak berencana menjualnya. Kecuali Anda membayar 1000 meter persegi. Saya akan memikirkannya. 10 juta. Apakah Anda tergila-gila pada uang? Anda ingin saya 10 juta untuk sisa. Berlian bahkan tidak sebanding dengan harga ini. Saya ingin 10 juta. Saya ingin 10 juta. Itu dia. Liu Zeng, pria yang dikenal sebagai penjudi bermata hantu. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar jatuh cinta padanya. Sepotong bahan sisa. Dia tampaknya menjadi orang yang mampu. Saya benar-benar tahu itu ada stoknya. Karena Anda tahu barangnya, saya akan memberikannya kepada Anda. Terima kasih bos. Potong untukku. 64 pemotongan. Ikuti kabut kapas. Jangan dipotong. Meningkat. Meningkat lebih dari 10 juta. Keberuntungan macam apa Liu Zeng ini? Anda bisa mendapat banyak uang dari sisa. Jika saya tahu, saya pasti menginginkannya. Batu kasar nomor 2 melonjak. Spesies kawat emas. Benar-benar menakjubkan. UPS. Harga benih benang emas tidaklah murah. Menurut ini, dibuat menjadi sekitar 10 bagian. Perhiasan berukuran sedang. Tidak masalah. Pasti bernilai 70 hingga 80 juta. Ditambah beberapa bahan lainnya. Masih ada 10 atau 20 juta. Ini bagus. Pavilion Baofei saya akhirnya memiliki bahan mentahnya. Mari kita kembali dan menjadikannya perhiasan. Setidaknya bisa terjual lebih dari 100 juta. Bagus. Ini semua berkat Tuan Jiang. Apa artinya ini? Nona Su bisa mendapatkannya. Itulah kemampuan Nona Su. Batu kasar nomor 3 melonjak. Zamrud keluar. Sungguh zamrud. Ini adalah paritas. Warna hijau kekaisaran. Biarkan aku melihat. Tidak buruk. Itu zamrud. Warna yang indah sekali. Berapa nilainya? Sesuai dengan harga pasar. Liontin giok zamrud yang bagus. Bernilai 800.000. Warna ini sangat murni. Perkiraan nilainya melebihi 1 juta. Seluruh bagian zamrud ini. 100 juta. Harus berapa banyak? Bos Aijiang. Selamat-selamat. Anda telah menghasilkan banyak uang. Semuanya adalah toko Zen Baotang. Diselubungi oleh dewa kekayaan. Aku hanya meminjam sedikit cahaya. Bos Jiang menghasilkan banyak uang. Apapun yang terjadi, saya harus memberikan amplop merah, bukan? Amplop merah apa? Amplop merah adalah aturan bidang taruhan batu. Tidakkah kamu tahu? Aturan tempat pertaruhan batu. Kalau ada kenaikan besar akan diberikan amplop merah. Saya tidak tahu. Oh, lupakan saja, lupakan saja. Tuan Jiang. Kamu benar-benar pelit. Ini tidak seperti Anda sebagai pribadi. Benar. Amplop merah mereka tidak dibagikan. Kami ingin membagikan amplop merah kami sendiri. Liu Fei, kamu akan kembali lagi nanti. Ambil 20.000 yuan. Dan Song Wen dan Li Gang, 20.000 per orang. Ingatlah untuk mengingatkan saya. Terima kasih saudara Jiang. Tuan Jiang. Saya bersedia menawar 110 juta. Belilah batu giok Anda. 30 juta. Berteman. Kamu akan menjadi aku mulai sekarang. Dealer saluran Qian Fuge. Maaf, saya tidak menjualnya. Simpan untuk dirimu sendiri. Bos, Jiang Chen sangat pandai berjudi batu. Hari ini saya menghasilkan 70 hingga 80 juta pada hari pertama. Bos, saya baru tahu. Dia juga memberikan nasihat kepada Pavilion Baofei. Batu giok ini juga memiliki harga yang mahal. Oke, aku mengerti. Karena orang ini memiliki sentuhan midas. Ini menunjukkan bahwa penglihatan Anda masih bagus. Kita bisa melakukannya nanti. Pergi, ikuti aku. Bos Aijiang, batu apa yang kamu suka? Katakan padaku secara langsung. Saya akan memberi Anda diskon. Xiao Jiang, apakah dananya cukup? Saya, Pavilion Baofei, dapat bermitra dengan Anda. Guru kelima. Kamu tidak perlu khawatir, karena saya memegang Pavilion Baofei. Nama penilai kehormatan. Pasti tidak akan ada aplikasi antara satu dengan yang lain. Kerjasama tidak diperlukan. Tuan Jiang sangat heroik. Aku padamu. Menjadi semakin tertarik. Jangan khawatir, sejauh yang saya bisa melihat. Ada banyak bahan bagus di balai harta kota ini. Batu nomor 6. Dari tambang Hou Jiang, harga 3.600 meter persegi. Bos Jiang, apakah Anda ingin memilih bagian lain? Pilih saja bahan yang tepat. Pasti akan menimbulkan kecurigaan. Saya harus memilih material yang akan runtuh, menyembunyikannya. Kalau begitu mari kita ambil nomor 8. Itu sebagai satu bagian. Nomor 8 dijual 26 juta. 2 potong ditambahkan bersama-sama. Totalnya 6.200 meter persegi. Saya akan mengambil keputusan dan menghapus bagian kecilnya. Totalnya 60 juta. Terima kasih bos. Bagus. Tunggu. Anda belum bertanya pada tamu lain? Saya ingin 2 batu ini juga. Oh. Pria ini. Anda juga menginginkan kedua batu ini. Ini agak sulit untuk ditangani. Tuan Jiang, bertaruh pada batu selalu dimenangkan oleh yang memiliki harga tertinggi. Saya benar-benar minta maaf. Biarkan saya melihat kontrak ini. Harus menunggu sedikit lebih lama. Tidak mengharapkan kita. Saya jatuh cinta dengan batu yang sama. Banjir tersebut benar-benar menghanyutkan kuil Raja Naga. Tapi, bisnis adalah bisnis. Maafkan saya karena mungkin menyinggung Anda. Kedua batu ini. Saya menawarkan 65 juta.
66 juta. Tampaknya itu Bos Jiang. Uang agak ketat. Saya menawarkan 70 juta. Pria ini. Letakkan batu 06 dan 08. Tawaran ke 70 juta. Ya Tuhan, ini bukan mimpi. Datang dan jadilah saksi. Ya Tuhan, dari mana datangnya naga penyeberangan sungai? Karena kamu sangat menginginkannya. Saya hanya akan menipu Anda. Anda sendiri yang membawa ini ke rumah Anda. 71 juta. Bagaimana? Apakah Bos Jiang kehabisan uang? 75 juta. Tunggu penjaga toko. Bisakah saya membeli salah satunya? Tentu saja. Lalu aku ingin 08 batu kasar. Tawaran 30 juta. Bagus. Tuan Jiang di batu nomor 8. Tawaran ke 30 juta. Berencana untuk membelinya secara terpisah. Tuan Wang, apa maksudmu? Tawaran secara terpisah. Apa artinya ini? Saya ingin yang ke-8 juga. Saya menawarkan 36 juta. 40 juta. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di batu itu. 50 juta. Bukankah hanya 50 juta? Saya menawarkan 60 juta. Selamat, Presiden Wang. 6.000 meter persegi untuk Anda. Saya tidak akan mengikuti lagi. Ya. Tidak cukup uang. Saya hanya bisa menyerah. Selamat, Bos Wang. Anda membayar 60 juta. Memotret batu nomor 8. Tolong tanda tangani kontraknya. Bagus. Dua orang. Ada juga batu kasar 06 di sini. Oh, lihat. 5.000 meter persegi. Bos, Anda harus berpikir matang-matang. Kami tidak punya cukup uang tunai. Apakah perusahaan perlu menyisihkan dana untuk jaminan? Oke, aku mengerti. 58 juta. Ini adalah harga akhir saya. Jika Tuan Wang masih menginginkannya, saya tidak menginginkannya lagi. Tampaknya itu Bos Jiang. Saya tidak punya uang untuk menelepon lagi. Tapi karena Anda tertarik, aku tidak bisa membiarkanku kosong. Batu ini. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan, memberikannya padamu. Bagaimana ini bisa sangat memalukan? Jika tidak, Anda bisa melakukannya bersama-sama. Bertaruh pada batu terlalu berisiko. Saya baru ingat. Agak kasar. Bersenandung. Penjaga toko. Batu ini. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan. Teruskan ke pria ini. Oke. Tuan Jiang, mari kita menandatangani kontrak. Oke. Orang ini bernama Wang. Sungguh keji. Ini jelas merupakan kepura-puraan untuk menaikkan harga. Lakukan seperti ini. Berapa biayanya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ini? Saya tidak menyangka Wang Xin begitu berbahaya. Pilar biaya kami sebelumnya sangat membantunya. Ya. Saya harap Tuan Jiang tidak menyalahkan kami. Potong lebih baik. Potong dan dapatkan hadiahnya. Oke. Material nomor 8 roboh. Itu semua sampah di dalamnya. Dagingnya kasar. Jiang Chen. Anda menipu saya. Saya ingin melihatnya. Hal baik apa yang bisa kamu hilangkan? Nomor 6. Batu kasar No. 6 telah dikirimkan. Spesies batu hitam. Apa? Bagaimana ini mungkin? UPS. Benarkah? Kenaikan besar. Hitam dan emas bertemu. Sangat bagus. Terima kasih kawan. Saya menghasilkan begitu banyak uang sekaligus. Bersenandung. Jiang Chen. Saya tidak menyangka Anda memiliki keterampilan ini. Kami mengkhawatirkanmu dengan sia-sia. Maaf, Nona Su. Bawa ini ke toko perhiasan. Ini mungkin tidak memberikan informasi yang baik. Ayo pergi. Saya merasakan hal yang sama. Lalu saya akan pergi ke toko Dingtianxia untuk memeriksanya. Toko saudara Huang. Ayo pergi dan lihat. Bos Jiang. Datang dan kunjungi kami. Merindukan sambutan dari jauh. Anda di sini untuk mengurus bisnis kami lagi. Itu sudah pasti. Bagaimana mengatakannya? Saya berbicara dengan general manager yang dari Dingtianxia. Juga tahu. Mengurus bisnis. Itu wajar. Anda tahu bos kami yang? Itu mudah untuk dikatakan. Jagalah bisnis sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, saya tidak akan memanfaatkan Anda. Anda akan menerima diskon 5% untuk semua pembelian di toko. Bagaimana menurut Anda? Itu bagus. Saya tidak diterima lagi. Batu apa yang kamu suka? Setelah memilih, saya akan mengaturnya. Bagus. Bagian ini, nomor 31, bagian itu dan bagian itu, nomor 48 dan nomor 52. Batu ini harganya 7,5 juta. Jumlahnya 21,5 juta, setelah diskon. 20 juta. Bagaimana menurut Anda? Bagus. $20 juta yuan diterima dari kartu bank. Pak, saya bisa membongkar batu di sini, tapi batu yang Anda pilih agak mentah. Saya tidak tahu apa dasarnya. Tidak ada dasar. Hanya terlihat lebih enak dipandang. Jika saya harus memilihnya nanti, itu akan runtuh. Kalau tidak, itu akan terlalu mencolok. Silakan lewat sini. Batu nomor 37, es krim kecil berkualitas tinggi.
Batu nomor 48. Es krim kualitas kecil dan sedang. Batu nomor 52. Kepala air runtuh. Nona Su. Saya akan membantu Anda menemukan batu-batu itu. Nomor 19 dan nomor 54. Harganya sekitar 3-4 ribu. Saya tidak yakin apakah penghasilan saya akan lebih banyak atau lebih sedikit. Saya percaya pada visi Tuan Jiang. CC. Kamu. UPS, aku terlambat. Saudara Jiang. Nona Su. Suasana hatiku sedang bagus sepertinya. Saya menjadi kaya. Manajer umum yang lama tidak bertemu. Itu semua hanya pertarungan kecil. Kenapa kamu di sini? Saya hanya akan datang dan melihat-lihat, kata bos. Biarkan saya melihat toko saya. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Saudara yang baik, kamu tahu berapa penghasilan bos Jiang di toko kami? 100 juta. 100 juta. Saudara laki-laki, penglihatan Anda tetap bagus seperti biasanya. Oh benar. Ada yang ingin aku minta bantuanmu. Bukankah ini memberitahu Anda tentang kemampuan Anda mengidentifikasi harta karun? Ayah mertua saya sedang merayakan ulang tahunnya baru-baru ini. Saya ingin memberinya barang antik. Ini adalah jenis yang lebih bijaksana. Memiliki arti khusus. Arti khusus. Saya tidak tahu kalau orang tua menyukai porselen, set batu giok atau teh. Tidak ada. Orang tua itu suka mengamalkan Taoisme, seperti beberapa hal Tao. Hal-hal Tao. Hal ini tidak mudah untuk ditemukan. Sayangnya, jika lebih mudah, aku tidak akan mencarimu. Bukankah ini menghargai kemampuanmu? Uang tidak menjadi masalah. Kebahagiaan saudaraku tergantung padamu. Oke. Izinkan saya membantu Anda memikirkan solusinya. Oke, itu akan merepotkan. Ada hal lain yang harus lakukan. Kalau begitu aku pergi dulu. Penjaga toko Li, batu giok milikku ini. Kirimkan saja ke perusahaan. Oke, jangan khawatir. Nona Su. Lalu saya akan kembali ke perusahaan dan lihat-lihat dulu. Aku khawatir aku akan terlalu sibuk di sana. Oke, kamu pergi dulu. Terkadang bertanya, saya juga akan pergi ke perusahaan Anda untuk melihatnya. Selalu diterima. Berjalan perlahan. Ayo pergi. Saudara Jiang kembali. Saudara Jiang, Anda adalah pahlawan besar kami. Keluar sekali. Bawa saja kembali begitu banyak bahan mentah. Laguen. Berhati-hatilah saat memindahkan ini. Ada cacat. Tapi itu tidak ada gunanya lagi. Jangan khawatir, saya membiarkan mereka semua menonton. Tunggu sampai Yu Rongyuan siap. Kami bisa menjualnya secara resmi. Cepat dan biarkan Departemen Publisitas dan Pengembangan bangun momentum lagi ke dalam. Yoho. Ini menantu saya. Perusahaan yang Anda jalankan? Ya. Itu mengemudi dengan cukup baik. Mengapa kamu di sini? Meja depan. Apa yang terjadi? Maaf bos. Aku tidak bisa menghentikanmu apapun yang terjadi. Mereka bilang dia adalah istri dan ibu mertuamu. Saya. Mereka memang istri dan ibu mertua saya. Tapi itu terjadi di masa lalu. Sekarang saya hanya bisa menelepon mantan istri dan mantan ibu mertua saya. Oke. Anda keluar. Ya. Jiang Chen, apa maksudmu? Bercerai. Kami tidak bisa datang dan menemuimu. Kami juga peduli padamu. Datang dan lihat perusahaan Anda. Bagaimana kabarnya? Tanpa diduga. Itu cukup bagus. Oke. Apakah kamu peduli padaku? Apakah kamu tidak punya uang? Jiang Chen. Jiang Chen. Apakah kamu begitu tidak berperasaan? Aku sangat tidak berperasaan. Sebelum kamu, ketika saya meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, mengapa kamu tidak mengatakan kejam? Keamanan. Mengusir mereka. Datang. Biarkan saya melihat siapa yang berani menindas putri saya. Siapa yang berani menyentuhku? Saya istri ketua Anda. Ya. Istri ketua. Chen Lin. Saya pikir Anda tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Tanpa diduga, kamu sangat tidak tahu malu. Keamanan. Mengusir mereka. Mereka tidak diperbolehkan masuk lagi. Ya. Cepat pergi. Cepat pergi. Jiang Chen. Biarkan aku pergi. Kamu, orang yang tidak punya hati. Saudara Jiang, kalau begitu aku akan mengirimkan ini ke Yu Rongyuan dulu. Kirim ke sana dulu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Meskipun saya setuju sebelumnya, bantu Yang Feiyun melihat hadiahnya. Tapi hal tahu ini tidak mudah untuk menemukannya. Nona Su.
Aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Apakah kamu tahu di mana? Apakah ada banyak barang antik tahu? Tahu. Kapan kamu tertarik pada hal-hal ini? Kakek saya kebetulan juga menyukai ini. Benar. Jalan kuno Siling di dekatnya. Ada pasar bersama. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi dan melihatnya. Jalan kuno Siling. Bagus. Terima kasih, Nona Su. Jalan kuno Siling. Pergi. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan kebocoran hari ini. Ya. Barang bagus. Dengan kecerahan keemasan ini, nilai lukisan ini sekitar 10 juta. Dan jika Anda tidak mengakui kesalahan Anda, tanda tangan lukisan ini sepertinya apa yang saya lihat di museum. Tulisan tangan Wu Cheng'en persis sama. Eranya juga cocok. Ini seharusnya lukisan Wu Cheng'en. Bos. Bagaimana cara menjual Tao Te Ching ini? Kebetulan kakek saya menyukai karya klasik Tao semacam ini. Beli kembali untuknya. Buku ini sudah lama ada di sini. Mereka semua digigit tikus. Berikan saja padaku. 500 yuan. Bukan 500 yuan, setidaknya 1000 yuan. Saya dengar buku ini sudah cukup tua. Bagaimanapun, ini barang antik. 1000 yuan. Hanya sebuah buku. Kalau tidak, aku akan sedikit menderita. 800 yuan. Oke, Anda dapat mengambil 800 yuan. Ayo berikan padaku. Klik itu. Bolehkah saya melihat lukisan ini? Ya tentu saja. Berapa banyak? Ini. 30.000. Bos, kamu sangat tidak baik. Lukisan ini menggambarkan 18 tingkat neraka. Gak sial juga kalau kamu menggantungnya di rumah kan? Anda membelinya kembali dan itu akan menjadi berdebu. Lebih murah. Lalu bagaimana? Saya membayar 30.000 yuan untuk lukisan ini. Itu benar-benar hal yang lama. Anda tidak bisa membiarkan saya menjualnya dengan kerugian, bukan? Bos, Anda pasti bersemangat mencari seseorang untuk mengambil alih, bukan? Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Tebak. Saya satu-satunya yang mengumpulkan ini. Suatu hal yang aneh. $30.000 datang kepadamu. Pemuda. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat lukisan Anda? Pemuda. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat lukisan Anda? Ini baru saja disingkirkan. Itu saja. Saya direktur museum swasta. Kumpulkan beberapa secara spesifik. Sastra keagamaan dan produk budaya. Saya melihat lukisan Anda. Rasa zaman. Sudah lama sekali. Sangat tertarik. Jangan khawatir itu tidak akan rusak. Tunjukkan padanya. Pelukis-lukisan ini sangat bagus. Penuh pesona akhlak dan bujukan untuk beramal saleh. Sangat layak untuk dikoleksi. Adik laki-laki, saya tidak tahu berapa banyak Anda membayar untuk lukisan ini. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Itu saja. Saya membelinya seharga 500 juta. Bagaimana kalau Anda meneruskannya kepada saya? Saya sangat menyukainya. Ingin menaruhnya di museum saya. Lelucon yang luar biasa. 500.000 yang Anda inginkan saja. Belikan aku sesuatu yang bernilai 10 juta. Apa yang kamu pikirkan? Maaf. Saya tidak akan menjual lukisan ini. Sepertinya, cahaya keemasan di kasur. Itu karena buku itu. Apa yang ingin kamu lihat, adik kecil? Saya memiliki semua barang bagus di sini. Bagaimana cara menjual kocokan? Kocok dengan gagang rosewood halus. 6.000 yuan. Terlalu mahal. Pena ini bagus. Tuan, selera Anda bagus. Berbicara tentang kuas tulis ini. Itu adalah benda yang digunakan kakekku untuk menggambar jimat. Ini telah dilukis selama beberapa dekade, masih cerah seperti baru. Saya baru saja membersihkannya, keluarkan dan jual. Jika Anda benar-benar menyukainya.
Saya akan memberi Anda 3.000 yuan dan mengambilnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang kita. Oke, aku menginginkannya. Kasur ini bagus. Belilah saat itu. Tidak apa-apa untuk meletakkannya di bawah tubuh Anda saat berlatih kaligrafi. Ini seharusnya tidak mahal. Berapa harganya? Anda ingin futon juga? Dalam hal ini, saya akan menagih Anda 600 yuan. Ini beludru yang bagus. Lembut dan nyaman. Ini memang hal yang bagus. 600 untuk kasur. Saya ingin 500 yuan. Oke. Saya akan menjalin hubungan yang baik. Oke. Liu Fei membayarnya untukku. Saya tidak punya cukup uang tunai. Ya. Bos, ini 500. Bagus. Bos, beli saja pena. Saya juga membeli kasur. Apakah Anda akan menjadi biksu? Jangan hanya melihat segala sesuatunya begitu saja. Bos Anda, kapan saya pernah mengalami kerugian? Berikan aku gunting di tasmu. Tahan. Sebenarnya ada sebuah buku di sini. Bos, bagaimana kamu tahu? Itu memang sebuah buku kuno. Tidak sia-sia saya beraksi di sana begitu lama. Pergi, kembali ke pavilion Wan Bao. Saudara Jiang, Anda menelepon saya dengan tergesa-gesa. Tidak ingin aku melakukannya. Ambil gambar 18 tingkat neraka ini. Berikan pada ayah mertuamu. Bukankah ini pantas? Dan ini adalah pertama kalinya saya pergi ke rumah pacar saya. Berikan saja ini. Saya takut pacar saya akan memukuli saya sampai mati. Hal ini belum tentu terjadi. Mari kita lihat dulu lalu bicara. Orang tuanya sedang mempraktikkan Taoisme. Ia harus menjadi orang yang tidak terikat oleh dunia. Saya juga memiliki 2 kitab suci Tao. Bawalah bersamamu. Baiklah, izinkan saya melihatnya terlebih dahulu. Menurut saya konsepsi artistik lukisan ini sangat bagus. Tampaknya lukisan itu dilukis oleh seorang guru Tao. Saya hanya tidak tahu siapa penulisnya. Jika tebakanku benar. Wu Cheng'en. Seharusnya tidak demikian. Bukankah Wu Cheng'en seorang novelis? Anda tidak memahami hal ini. Pada tahun-tahun awalnya, dia berada dalam kemiskinan, mencari nafkah dengan menyalin buku untuk orang lain. Ilustrasi perjalanan ke barat digambar olehnya. Lukisan yang bagus. Dan saya memeriksa tulisan tangannya. Seharusnya itu dia. Lihatlah tanda tangan ini. Meski hanya ada satu kata Wu, spasinya harus berupa nama 3 huruf. Jika kamu tidak percaya, Anda bisa meminta ahlinya untuk mengidentifikasinya. Sepertinya ini benar-benar tanda tangannya. Saudara Jiang, jika ini benar, Anda menemukan harta nasional. Berikan saja lukisan ini sebagai hadiah. Apakah ini sedikit merepotkan? Manajer umum Yang, Anda tidak memahami hal ini. Anda mengambil lukisan ini. Ekspresikan perasaanmu pada ayah mertuaku. Katakan saja, jika itu tidak baik untuk putrinya, Anda akan pergi ke 18 tingkat neraka. Saya tidak percaya dia tidak bahagia. Saudara Jiang, Anda sangat jenius. Hei, seperti ini. Saya ingin lukisan ini. Ada juga 2 kitab suci Tao. Menurut Anda berapa jumlah yang tepat? Saudara Jiang, lihat betapa baiknya saudara yang bagimu. Anda tidak akan mengambilnya demi hubungan baik kita. Terbunuh. Apakah saya orang yang seperti itu? Jadilah itu. Saya membayar 7 juta untuk lukisan ini. Jual kamu 10 juta. Masih ada 3 juta. Anggap saja itu kerja kerasku. Ada juga 2 kitab suci Tao. 2 kitab suci Tao ini. Menerima 180 ribu. Jual Anda 200 ribu. Totalnya 10,2 juta. Saudara Jiang, aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Lewat sini, lukisan ini juga memiliki 2 kitab suci Tao. Saya ingin semuanya. 12 juta. Bagaimana menurut Anda? Saya tahu. Jika Anda membuka toko, Anda dapat mendukung banyak orang. Saya mengerti segalanya. Manajer umum Yang, terima kasih telah merawat adikku dengan baik. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Seharusnya, memang seharusnya begitu. Oke, 12 juta yuan diterima dari kartu bank. Kalau begitu aku pergi dulu. Berjalan perlahan. Saudara Jiang, kamu luar biasa. Saya menghasilkan 12 juta saat ini. Hasil panen yang Anda peroleh dengan memungutnya terlalu besar. Seperti itulah bisnis barang antik. Selama Anda memiliki sepasang mata yang berapi-api, menghasilkan uang tidaklah mudah. Ayo lakukan ini untuk hari ini. Istirahat dulu. Jika ada yang harus dilakukan, kita akan membicarakannya besok. Lihatlah Liontin Gyoku. Lihat tampilan ini. Lihatlah kualitas ini. Yu Jingran hanya memberi 100 ribu. Kalian terlalu pengganggu. Apa yang terjadi, bos? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Semuanya, bos kami telah kembali. Biarkan bos melihatnya. Kamu adalah bosnya. Saya memiliki Liontin Giok di sini. Penilai Anda, beri saya 100 ribu saja. Bukan berarti itu palsu.
Ini diturunkan dari nenek moyang kita. Aku baru saja menghancurkannya. Itu tidak akan dijual hanya dengan 100.000. Saudaraku, jangan bersemangat dulu. Jika kamu bisa mempercayaiku, saya dapat membantu Anda melihatnya. Ini tokomu. Tentu saja Anda satu tim dengan penilai itu. Emas yang sangat berkilau. Liontin giok ini diperkirakan harganya lebih dari 100 juta. Penilai kami. Selalu ada saatnya Anda melakukan kesalahan. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda melihatnya. Anda tidak akan pernah kecewa. Saya baru saja pergi ke toko di luar untuk memeriksanya. Penilai di sana hanyalah pengganggu. Anda hanya bersedia memberi saya 10 yuan. Benar-benar buta. Oke, aku akan mempercayaimu sekali. Jika Anda hanya menawar beberapa ratus ribu, lalu aku akan menghancurkannya. Katakan yang sebenarnya. Ibuku sedang terbaring di rumah sakit sekarang. Biaya operasi mendesak. Jika tidak, aku juga tidak akan menjualnya. Saya tidak menyangka ada toko di sini. Mereka semua sangat penindas. Kualitas batu giok ini memang sangat bagus. Itu pasti batu giok Nanyang yang terkenal. Keahlian ukiran yang sangat indah. Sepertinya itu gaya dinasti Han. Tapi saya tidak yakin. Apakah ini liontin giok Liu Bang? Ternyata itu adalah liontin giok Liu Bang. Apakah ini benar? Itu pasti benar adanya. Kapan bos pernah salah menilai grape? Ya Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan hidup. Anda juga dapat melihat liontin giok Liu Bang. Itu memang liontin giok Liu Bang. Saya adalah keturunan Liu Bang. Benar sekali. Berapa banyak yang bisa Anda bayar? Saya bersedia menawar 10 juta. Jika Anda dapat menyediakan, ini adalah bukti bahwa liontin giok Liu Bang adalah. Harga ini berlipat ganda. Ini adalah pohon keluarga kami. Anda lihat. Silsilah ini dirangkai kemudian. Karena itu sudah terlalu lama. Semakin dekat Anda belakang, semakin baru jadinya. Kedengarannya memang benar. Siapa yang tahu kalau itu benar? Sulit untuk mengatakannya. Dan sepotong kain ini. Sepotong kain ini adalah liontin giok di dalam tas, bersama-sama. Sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Satin sutra emas, harta kerajaan. Benar saja, dia adalah keturunan Liu Bang. Sumber yang terdokumentasi dengan baik, diwarisi secara berurutan. Otentik, benar-benar asli. Saya menawar 25 juta. Maukah kamu menjualnya kepadaku? Wah, 25 juta. 25 juta. Bagus, 25 juta. Saya menjualnya kepada Anda. $20 juta yuan diterima dari kartu bank. Coba lihat, uang telah ditransfer. Kamu adalah orang yang adil. Terima kasih. Aku berangkat dulu. Oh, oke. Semuanya hilang. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Hilang. Bos, bagaimana barang ini bisa begitu mahal? Tidak. Bahkan 10 kali lebih banyak dari ini. Benarkah? Di toko kami. Saya khawatir ada toko harta karun baru. Li Gang, ada banyak barang di luar sana. Anda pergi dan pindah. Oke, hati-hati. Bagus. Banyak sekali, semuanya. Ini semua adalah hal yang baik. Ini singa teruya. Pengerjaan kelas 1. Ini adalah gelang giok dinasti Tang. Saudara Jiang sungguh luar biasa. Sekarang Anda tidak perlu khawatir tidak ada apapun di toko. Banyak hal. Saya pikir toko kami. Itu juga dapat diperluas dengan tepat. Apa maksud saudara Jiang? Perusahaan berjalan dengan mantap. Ekspansi agak merugikan. Bagaimanapun juga, sisi mitra Yurong Yuan. Semuanya buatan tangan. Tapi toko barang antik berbeda. Kami punya banyak barang. Buka lebih banyak toko. Sebaliknya, ia bisa menjual barang dengan lebih baik. Masuk akal. Jadi di mana saudara Jiang berencana membukanya? Saya berencana membangun jalan antik. Jalan antik. Sekarang saya punya banyak uang. Buka jalan antik. Ini juga dapat menarik lebih banyak orang untuk menilai harta karun. Kemudian Anda dapat menemukan beberapa reporter. Datang dan promosikan kami. Oke. Masuk dan bicara. Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya hari ini? Saya baru-baru ini punya ide. Ingin membangun jalan antik. Saya kenal Tuan Panjang. Anda sudah lama merasa tidak puas dengannya. Ini adalah tren jahat di dunia antik. Saya sedang berpikir, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk melakukan ini? Bangun jalan antik baru. Xiao Jiang, tanpa diduga. Anda benar-benar memiliki ambisi yang besar? Oke. Dunia antik membutuhkan orang-orang seperti Anda. Saya akan mengirimkannya dalam 2 hari. Tanyakan pada toko barang antik di ujung jalan. Saya rasa begitu. Kita tidak bisa memotongnya secara menyeluruh. Jika ada bos, mereka yang bersedia bekerja sama dengan kami. Mari kita ajak orang-orang untuk bergabung dengan kita. Apakah toko tersebut masih merupakan toko orang lain? Tapi aku akan menyediakan semuanya.
Akhirnya membaginya dengan orang lain. Jika Anda tidak mau, ayo beli lagi. Bagus. Metode Anda sangat bagus. Bagaimanapun juga, jalan ini penuh dengan orang-orang yang mengandalkan barang antik untuk mencari nafkah. Bagaimana dengan kita? Jangan memotong penghidupan orang lain. Ya, itu saja. Saya akan mencari seseorang untuk ditanyakan besok. Bagus. Selamat atas pembukaan resmi Jalan Wanbao. Selamat. Bagus. Semuanya. Jalan Wanbao. Ini kami dan Tuan Long. Dibuat melalui kerjasama Jalan Jianbao. Jika Anda memiliki barang antik dan harta karun, itu tidak dapat diidentifikasi di toko lain. Anda bisa membawanya ke Jalan Wanbao untuk identifikasi. Kami jamin. Beli dengan harga pasar. Jiang Chen. Ini hadiahku. Selamat. Tuan Naga. Nona Su. Dunia antik ini. Itu benar-benar karena Anda akan mengubah dunia. Jiang Chen, kami adalah teman lama. Saya akan meminta Anda untuk menilai barang antik itu nanti. Kamu tidak bisa membunuhku. Jangan khawatir, Nona Su pasti memberimu satu harga yang wajar dan adil. Sangat bagus.